Waktu berlalu perlahan. Ketika matahari keesokan harinya muncul di atas bumi yang redup, antusiasme yang luar biasa tiba-tiba meledak di kota yang ramai ini. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya membelah langit dan muncul di atas lindian dengan momentum yang luar biasa, lalu masing-masing dari mereka menatap ke arah Gunung Jeushu di belakang mereka. Hari ini adalah hari dimulainya pertempuran Jeushu. Pertempuran ini merupakan peristiwa akbar yang terjadi setiap 10 tahun sekali di benua Xuanwu. Dari sudut manapun Anda melihatnya, pertempuran ini sungguh menarik. Di loteng dekat Gunung Jeushu, Du Fei, Chu Ling, Mu Qingcheng, dan yang lainnya berkumpul, tatapan mereka tertuju pada Gunung Songyue Jeushu yang menjulang tinggi. Itulah titik akhir perang Jeushu ini. Apapun yang telah kau lakukan sebelumnya, entah kau naga atau cacing, semuanya akan terungkap di tempat ini. Pada saat ini, lautan manusia yang padat melayang di langit, dan masing-masing dari mereka menatap udara dengan pandangan yang agak aneh, sementara suara yang mencapai langit begitu keras sehingga hampir dapat menyebarkan semua awan di langit. Besar sekali. Bahkan Du Fei pun tak kuasa menahan diri untuk mengagumi acara akbar semacam ini. Meskipun ia pernah berpartisipasi dalam acara akbar serupa di Lake Heart City dan Bond City sebelumnya, acara-acara akbar itu jauh lebih lemah dari yang ada di depannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Langkah terakhir dalam pertempuran Jeushu adalah memasuki Gunung Jeushu, menerobos istana Jeushu, dan terdaftar dalam peringkat Jeushu. Selain itu, peringkat teratas akan berkesempatan mendapatkan cermin harta karun Yin Yang, salah satu dari 3 jimat Zhenwu teratas di Sekte Jiu Tianxuan. Suasananya pasti akan panas. Namun, 99% orang yang hadir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Lagi pula, satu-satunya syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini adalah Ordo Emas Ungu Jeushu. Chu Ling menjelaskan dengan lembut di sampingnya. Kalau begitu, kenapa banyak sekali orang yang datang ke sini? Du Fei mengerutkan kening. Apa kau tidak tahu? Chu Ling melirik Du Fei sebelum melanjutkan menjelaskan, dalam pertempuran terakhir perang Jeushu, 99 orang teratas akan diurutkan berdasarkan kekuatan mereka. 9 teratas akan menjadi murid dalam Sekte Jiu Tianxuan, sementara 9 lainnya akan menjadi murid luar. Dan terlepas dari apakah mereka murid dalam atau murid luar, selama mereka bergabung dengan salah satu Sekte Jiu Tianxuan, orang-orang lain di faksi itu dapat menjadi murid terdaftar dari Sekte Jiu Tianxuan tersebut. Kau tahu, bahkan jika mereka murid terdaftar, selama mereka berlatih di Sekte Jiu Tianxuan ini, masih ada peluang bagi mereka untuk berjasa dan menjadi murid luar, lalu naik pangkat selangkah demi selangkah. Begitu. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Sepertinya cara Sekte Jiu Tianxuan memilih murid, selain ketat, juga agak manusiawi. Bagaimana 99 orang teratas memilih sekte yang akan mereka ikuti? Tanya Du Fei setelah berpikir sejenak. Yah, sepertinya hanya mereka yang berada di puncak daftar yang berhak memilih sekte mendalam 9 surga yang ingin mereka ikuti, sementara yang lain hanya bisa dipilih. Namun, secara umum, sekte mendalam 9 surga juga akan memilih sekte yang paling bermanfaat bagi perkembanganmu berdasarkan kualifikasimu. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu, 99 orang tersebut dibagi rata oleh sekte mendalam 9 surga. Dibandingkan dengan 9 orang teratas, sekte mendalam 9 surga akan memilih satu dari masing-masing sekte. Dan konon ada berbagai masalah dalam proses seleksi spesifik ini, yang tidak ku ketahui. Luar biasa kau tahu semua ini, kata Du Fei sambil mengangguk dan tersenyum. Bagaimanapun, dia memang tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini sebelumnya. Haha, Nona Chu sungguh luar biasa. Sekalipun kami tahu hal-hal ini, kami tidak sepenuhnya memahaminya. Terima kasih, Nona Chu, atas bimbinganmu, kata Mu Qingcheng di sampingnya sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Chu Ling hanya mengangguk pelan. Jelas, dia tidak pernah terlalu menyukai Mu Qingcheng. Saat Du Fei dan yang lainnya tengah mengobrol, tiba-tiba, suara lonceng kuno dan merdu terdengar dari puncak Gunung Jeushu. Suara lonceng itu langsung menyebar, menggema di seluruh pegunungan Kyushu. Suara lonceng itu merdu, panjang, dan bertahan lama. Ketika bel berbunyi, ekspresi semua orang berubah, dan hampir semua orang langsung mendongak, mata mereka dengan antusias tertuju pada istana emas di puncak Gunung Jeushu. Di sana, tempat suci di hati semua orang kuat yang berpartisipasi dalam perang Jeushu Istana Jeushu. Pada saat ini, kabut tipis yang menyelimuti Gunung Jeushu perlahan menghilang, lalu, di atas aula emas, ribuan sinar cahaya memancar. Kemudian,
Sebuah suara yang dipenuhi keagungan dan keberanian bergema di seluruh dunia. Gunung Jiaoshu dibuka. Pemegang Ordo Emas Ungu Jiaoshu, segera masuki gunung. Akhirnya, apakah hari ini adalah hari dimulainya perang Kyushu yang sesungguhnya? Du Fei menatap Gunung Songshan yang menjulang tinggi dan istana emas di puncaknya. Pada saat ini, emosi yang kompleks melintas di wajahnya. Setahun yang lalu, ia terpaksa mundur dari dinasti Daan, hampir kehilangan nyawanya di alun-alun tulang besar. Setelah pergi, demi mencari kekuatan, ia datang ke tempat berkumpulnya para jenius ini. Saat itu, ia hanyalah orang biasa di dunia ini. Terlahir di dinasti tingkat rendah, berjuang sendirian, ia ditakdirkan untuk menjadi yang terendah dalam perang 9 provinsi. Namun, fakta membuktikan bahwa ia, Du Fei, jelas bukan adonan yang bisa diuleni oleh siapapun. Ia, Du Fei, bukan orang biasa. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan banyak sekali lawan, yang satu lebih kuat, yang lain lebih sulit, dan yang satu lebih menakutkan. Namun, meskipun begitu, pada akhirnya ia tetap berdiri di kuil Lin ini. Medan perang Kyushu ini adalah medan perang paling brutal. Di area ini, yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat dihormati. Pemutaran yang sangat kejam inilah yang membuat Du Fei secara bertahap memancarkan cahaya yang menyilaukan selama tahun ini. Kecerdasan semacam ini tidak dapat dibandingkan bahkan dengan beberapa orang jenius dari negara adikuasa, bahkan beberapa orang jenius dari salah satu dari 10 negara adikuasa teratas. Du Fei dapat dengan jelas merasakan kemajuan luar biasa yang telah ia capai tahun ini. Baik visi maupun kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang sangat mengerikan. Entah itu Jun Wuzong dari dinasti Daan terdahulu atau Jun Rufei yang telah memaksanya mundur secara memalukan, mereka kini tampak kehilangan kecemerlangan yang pernah mereka miliki. Du Fei sangat yakin bahwa ia akan segera kembali ke dinasti Daan. Ketika saatnya tiba, misinya akan sederhana membantai Jun Wuzong dengan darah. Tempat ini, bagus. Ribuan emosi berkecamuk di benaknya. Setelah beberapa saat, Du Fei meregangkan badan dengan malas dan berbicara sambil tertawa pelan. Mendengar kata-kata Du Fei, Chu Ling, Mu Qingcheng, dan yang lainnya sedikit mengernyit, tetapi tetap diam. Mereka bukan Du Fei, dan mereka juga tidak memiliki pengalamannya, jadi wajar saja mereka tidak tahu apa yang telah dialami Du Fei selama bertahun-tahun. Mereka juga tentu saja tidak tahu bagaimana Du Fei bisa berubah dari orang yang tidak berguna menjadi sosok yang tangguh yang mampu berdiri tegak di atas hampir semua tokoh berbakat dan berkuasa dari benua Xuanwu hanya dalam 3 tahun. Kalau saja mereka tahu, ekspresi kedua orang ini mungkin tidak akan begitu acuh tak acuh saat ini. Desir, di langit, beberapa sosok bergegas keluar saat ini, dan pemimpinnya tak lain adalah Lei Kui dari dinasti Guntur. Setelah melihat kembali ke tempat Du Fei berada, ia mengepalkan tinjunya sedikit, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia bergerak dan bergegas menuju Gunung Jiaoshu. Di belakangnya, 3 sosok mengikuti dari dekat. Suas-huas-hua. Setelah tindakan Lei Kui, area ini tiba-tiba menjadi ramai. Semua orang kuat yang memiliki Ordo Emas Ungu 9 provinsi segera melesat keluar pada saat ini, terbang menuju puncak gunung dengan ekspresi fanatik. Namun, ekspresi beberapa orang kuat yang belum memiliki Ordo Emas Ungu Jiaoshu menjadi sangat muram saat ini. Setelah ragu sejenak, beberapa orang tiba-tiba menyerang, mencoba merebut Ordo Jiaoshu milik orang lain di saat-saat terakhir, agar mereka juga memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Jiaoshu. Dor, dor, dor. Oleh karena itu, hanya dalam sekejap mata, ledakan gemuruh meletus di seluruh langit, diikuti oleh fluktuasi dahsyat energi sejati yang terus meletus. Kau ingin mencuri Ordo Jiaoshu-ku? Kau terlalu lemah. Kau pikir kau begitu mampu berikan saja aku Ordo Jiaoshu? Lihat, aku akan membasmimu. Segala macam kutukan meletus hampir seketika, dan seluruh area langsung menjadi kacau balau. Mereka yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hak mendaki gunung menjadi panik, dan bahkan beberapa individu kuat yang telah memegang Ordo Emas Ungu 9 provinsi pun terpengaruh oleh kehebohan ini. Namun, mereka yang telah memegang Ordo Emas Ungu 9 provinsi umumnya adalah para pemimpin berbagai faksi, dan tentu saja, mereka membawa pasukan mereka sendiri. Keinginan untuk merebut Ordo Emas Ungu 9 provinsi tentu saja memicu serangkaian pertempuran sengit. Dalam sekejap, kabut berdarah memenuhi langit dan bumi. Du Fei menatapmu dengan tenang, sama sekali tidak terkejut. Untungnya, pertarungan dengan Lei Kui hari itu telah membuat reputasinya mencapai puncaknya dalam beberapa hari terakhir, jadi meskipun orang-orang ini sedang gila saat ini, mereka tidak berani mencari masalah dengannya. Setelah melirikmu dengan acuh tak acuh sejenak,
Du Fei berbalik menatap Chuling dan yang lainnya dan bertanya, berapa banyak dari kalian yang berencana mendaki gunung bersama? Chuling mengangguk dan berkata, aku ingin pergi. Mu Qingcheng dan Mu Hao bertukar pandang sebelum berkata, kami di Sekte Qingtian hanya memiliki 2 ordo emas ungu 9 provinsi, jadi hanya kami berdua yang akan pergi. Ya, mendengar ini, Du Fei mengangguk. Setelah berpikir sejenak, ia berkata ringan, setelah kita naik gunung, aku masih punya urusan lain. Mungkin aku akan pergi sendiri. Kalian bertiga bisa tinggal bersama. Mungkin akan relatif aman. Mendengar ini, Chuling dan yang lainnya mengangguk. Lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan tempur sehebat Du Fei. Bahkan jika mereka bisa memasuki gunung, akan sangat merepotkan untuk menghadapi lawan yang kekuatannya setara dengan mereka. Karena itu, bekerja sama adalah pilihan terbaik. Apa kau siap memasuki Gunung Jiushu? Saat Du Fei dan yang lainnya sedang mengobrol, 2 sosok tiba-tiba melesat pergi dan akhirnya mendarat di depan mereka. Mereka adalah Xiao Zi dan Xi Xiuxin. Du Fei sedikit tertegun dengan kedatangan kedua orang ini, tetapi memikirkan hubungan rahasia di antara mereka bertiga, dia hanya bisa membungkuk. Xi Xiuxin menatap Du Fei sambil tersenyum, jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah beberapa saat, ia berbisik, durasi pertempuran terakhir dalam perang Kyushu ini selalu tidak pasti. Mungkin hasilnya akan diputuskan dalam sehari, atau mungkin butuh waktu sebulan. Tapi apapun yang terjadi, kau harus bekerja keras. Terima kasih, Nona Xi, atas pengingatnya. Du Fei hanya bisa tertawa sinis melihat suasana hati Xi Xiuxin yang baik, lalu ia melihat raut wajah Xiao Zi yang agak menyeramkan. Bukan apa-apa, lagi pula kita kan partner. Saat itu, Xi Xiuxin seakan teringat sesuatu, dan tatapannya langsung beralih ke Chuling dan Mu Qingcheng. Lalu ia berkata sambil tersenyum tipis, wah, sepertinya kalian sangat beruntung. Batuk. Mendengar ini, Du Fei terbatuk kering dan merasa sedikit malu dengan gaya Xi Xiuxin dalam melakukan sesuatu. Lupakan saja, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Cepatlah masuk ke pegunungan. Jangan buang waktu terlalu banyak di tempat tak berguna ini. Xi Xiuxin mengerutkan hidungnya yang halus dan mendengus. Setelah itu, ia tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Ia bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Gunung Jiushu. Xiao Zi menatapnya dengan tenang sejenak, lalu menghela napas dan berkata, kau juga harus berhati-hati. Ada cukup banyak orang yang merepotkan di perang Kyushu ini. Setelah berkata begitu, ia pun membungkuk, lalu bergerak, dan langsung mengikutinya. Setelah menatap kedua sosok itu sejenak, Du Fei hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata lirih, ayo pergi juga. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei melambaikan tangannya, dan sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke depan. Suas-huas-hua. Saat Du Fei terbang keluar, sejumlah besar suara angin pecah terdengar di belakangnya, dan kemudian 3 sosok juga terbang keluar dalam sekejap dan langsung menuju puncak gunung. Gunung Jiushu sangat curam, dengan tebing-tebing tajam bagai bilah pisau yang menembus langit. Tidak ada jalan di sekitarnya, dan jika Anda ingin memasuki gunung, Anda hanya bisa mendaki dalam sekali tarikan napas. Pada saat ini, di pinggiran Gunung Jiushu, berbagai suara angin pecah terus terdengar, dan satu demi satu sosok, masing-masing menggunakan keterampilan uniknya sendiri, terus bergerak menuju puncak gunung. Latihan keras tahun ini akhirnya membuahkan hasil. Bahkan beberapa jenius dari kekuatan besar pun tak kuasa menahan kegembiraan dan antusiasme mereka saat ini. Meskipun gunungnya curam, sebagian besar dari mereka yang mampu memegang ordo emas ungu 9 provinsi adalah master bela diri tingkat 6. Bagi para master ini, terbang di udara bukanlah tugas yang sulit. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, beberapa sosok akhirnya mencapai puncak gunung dengan ekspresi takjub yang tak terkira, di tengah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya dari bawah. Desir, Du Fei dan kelompoknya tidak berada di garis depan, jadi mereka tiba setelah beberapa orang muncul di puncak gunung. Begitu mereka mendarat, pandangan Du Fei dan yang lainnya langsung tertuju pada puncak gunung. Seluruh puncak gunung adalah alun-alun batu biru yang sangat halus, seolah-olah seseorang yang agung baru saja meratakan puncak gunung dengan satu tebasan pedangnya. Dan yang menarik perhatian banyak orang adalah sebuah istana emas di tengah alun-alun batu biru ini. Bentuk aula itu sederhana namun megah, dengan cahaya keemasan samar yang berkilauan di seluruh ruangan. Aura kuno menyelimuti aula tersebut. Sekilas saja, hanya sedikit yang bisa memahami ukurannya. Jelas, inilah aula Jiushu yang legendaris di puncak Gunung Jiushu. Tempat ini juga merupakan lokasi pertempuran terakhir Perang Jiushu. Tatapan Du Fei terpaku pada istana Jiushu sejenak.
Sesaat kemudian, sudut matanya tiba-tiba berkedut, dan ia mendongak hampir tanpa sadar, dan tatapannya langsung tertuju pada puncak istana Jiushu. Wow, gelombang kegembiraan menyebar di puncak gunung bagai air pasang. Hampir semua mata langsung terangkat saat itu, dan akhirnya mereka menatap langit dengan penuh kekaguman. Di ujung aula batu, di puncak aula Jiushu, pusaran cahaya terjalin di udara. Jalinan cahaya membentuk kursi bercahaya di udara, tempat sosok-sosok duduk dengan santai. Sesekali, tatapan tanpa emosi menyapu ke bawah. Dalam sekejap, tekanan mengerikan yang tak terbayangkan menyelimuti dunia. Jiutian Xuanzong, melihat sosok-sosok bagaikan dewa itu, banyak orang kuat dari berbagai kekuatan kerajaan surgawi di puncak gunung tak kuasa menahan diri untuk sedikit membungkuk. Semakin seseorang memahami distribusi kekuasaan di benua Xuanwu, semakin mereka menyadari bahwa sekte mendalam 9 surga benar-benar mengendalikan benua Xuanwu yang luas ini. Faksi-faksi yang tersisa, baik dinasti maupun sekte, semuanya bergantung pada sekte mendalam 9 surga. Mungkin satu-satunya perbedaan terletak pada sekte mana dari sekte mendalam 9 surga yang mereka ikuti. Kekuatan dan fondasi dari salah satu dari 9 sekte misterius surga ini cukup untuk menghancurkan apa yang disebut kekuatan super menjadi abu dalam sekejap mata. Dalam menghadapi kekuasaan yang begitu absolut, setiap orang yang berbakat dan berkuasa pasti akan menekuk tulang punggungnya yang sombong. Keheningan menyelimuti puncak gunung Jiushu. Di bawah 9 sosok yang duduk santai di udara, semua jenius di sini telah kehilangan kesombongan mereka sebelumnya. Di tengah kerumunan, Du Fei menatap tajam ke 9 sosok itu, matanya sedikit berkedut. Ia merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari orang-orang ini. Meskipun ia tidak tahu kekuatan mereka yang sebenarnya, ia takut bahkan sosok seperti Jun Rufei pun akan menundukkan kepalanya yang penuh kebanggaan di hadapan mereka. Inilah kekuatan sekte Jiutian Xuan. Sungguh tangguh, layak menjadi penguasa sejati benua Xuanwu. Du Fei menarik napas perlahan, matanya berbinar antusias dan penuh harap. Bergabung dengan salah satu sekte ini pasti akan membawa manfaat yang signifikan, bukan namun, mungkin lebih baik jika dia tidak memilih salah satu dari sekte ini. Saudara Du Fei, apakah kau melihat orang di paling kiri orang itu dari Taichu Jun Wuzong? Xiao Zi, yang muncul di samping Du Fei entah kenapa, tiba-tiba berbicara. Oh, pupil mata Du Fei menyipit mendengar ini, dan ia melirik tanpa sadar. Orang yang muncul di sana adalah seorang pria parubaya. Meskipun wajahnya biasa saja, ia memancarkan aura setajam pisau, memberinya aura pembasmi yang sangat mengerikan. Di bawah aura pembasmi seperti itu, pria kuat biasa mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk menatapnya langsung. Orang ini mengenakan jubah hitam putih. Pada jubahnya, hitam dan putih saling bertolak belakang dan menyatu, bagaikan yin dan yang dari matahari dan bulan, tampak begitu misterius. Namun, lelaki ini selalu memejamkan matanya dan beristirahat, seolah tak peduli dengan apapun yang terjadi di bawahnya. Xiao Yuan Jun Wuzong adalah keturunan langsung dari Taichu Jun Wuzong. Konon, Jun Zuodong sangat sakti, dan kemunculannya bertujuan untuk merebut posisi puncak dalam perang Jiushu tahun ini. Perlu diketahui, Taichu Jun Wuzong telah menerima juara perang Jiushu peringkat teratas ke dalam sekte selama 3 tahun berturut-turut. Konon, selain Wuling Hall yang ilusif dan Huangquan Hall yang misterius, Taichu Jun Wuzong adalah sekte nomor 1 yang tak terbantahkan di antara Jiutian Xuanzong. Sekte pertama. Mendengar ini, pupil mata Du Fei sedikit menyusut, lalu dia mengangguk perlahan. Tatapan Du Fei terpaku sejenak pada orang ini sebelum beralih ke orang di sebelah kanannya. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan rambut seputih jerami kering. Ia tampak sangat aneh. Aura menyeramkan terpancar darinya, seolah-olah ia adalah mayat, bukan orang hidup. Ini orang dari istana Huangquan yang misterius. Konon, tak seorang pun tahu di mana letak istana Huangquan kecuali orang-orang dari istana Huangquan. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan istana Huangquan sangat mengerikan. Xiao Zi memiliki penglihatan yang tajam dan langsung mengenali identitas orang itu, lalu menjelaskan dengan cepat. Dulu, orang-orang yang paling ilusif adalah mereka yang berasal dari Aula Wuling. Orang-orang di Aula Wuling bertindak di luar akal sehat. Konon, yang mereka incar adalah Wuling yang sangat langka di dunia. Jika mereka tahu di mana Wuling itu berada, bahkan jika itu sekte Jiutian Xuan, mereka pasti akan menemukan cara untuk merebutnya. Banyak orang menjauh dari sekte ini. Xiao Zi menunjuk ke arah yang berikutnya, seorang lelaki tua berjubah putih berwajah pucat, dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, tatapan Du Fei sedikit menyipit lagi. Istana Wuling bisa dibilang kekuatan yang paling ia perhatikan,
tetapi ia tidak menyangka orang dari Istana Wuling yang muncul di sini begitu biasa. Hal itu membuatnya bertanya-tanya sejenak, apakah orang ini benar-benar dari Istana Wuling? Orang berikutnya berasal dari Paviliun Dan. Konon, Paviliun Dan ini menguasai formula dan teknik alkimia tercanggih di benua Xuanwu. Konon pula, di dalam sekte mereka menyembunyikan beberapa Tiandi Yuandan yang legendaris. Hanya dengan mengandalkan Tiandi Yuandan ini dan teknik alkimia tingkat suci, status Paviliun Dan ini sangat tinggi. Dan selanjutnya adalah Paviliun Hualong. Semua anggota sekte ini mempraktikkan seni binaraga. Konon, puncak kekuatan sekte ini adalah berubah menjadi naga kuno. Tubuh mereka begitu kuat sehingga bahkan seorang praktisi paruh waktu pun bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Berikutnya adalah Paviliun Jiuxiao. Keistimewaan sekte ini adalah kultivasi ganda alkimia dan seni bela diri, dengan fokus utama pada keterampilan fisik. Konon, dalam hal kecepatan, hanya sedikit yang bisa menandingi orang-orang Paviliun Jiuxiao. Wanita berikutnya berasal dari Sekte Taiking. Sekte Taiking sebagian besar beranggotakan wanita, tetapi kekuatan sekte ini tidak bisa diremehkan. Xiao Zi, yang berdiri di samping, memberikan penjelasan yang sangat bagus. Saat tatapan Du Fei beralih, ia melanjutkan penjelasannya dengan cepat, dan wanita ini adalah yang disebutkan Nona Si sebelumnya. Ternyata itu dia. Mendengar ini, tatapan Du Fei terpaku sejenak pada wanita cantik yang masih memiliki pesona ini. Wanita cantik ini memiliki keanggunan dan keanggunan yang tak tertandingi, dan sangat mewah. Berikutnya adalah Sekte Pedang. Orang-orang Sekte Pedang berlatih teknik pedang. Konon, keterampilan pedang orang-orang Sekte Pedang adalah yang paling ganas dan mendominasi di Sekte Jiu Tianxuan. Xiao Zi mengarahkan jarinya ke orang berikutnya. Pria itu mengenakan kemeja hijau dan memiliki pedang panjang yang tergantung di tubuhnya. Meskipun pedang panjang itu tidak terhunus, energi pedang yang tajam terus membubung ke langit, yang tampak sangat mendebarkan. Lalu, ada sekte terakhir, Sekte Lingtian. Sekte ini selalu bersikap rendah hati di dalam Sekte Jiu Tianxuan, tetapi kebanyakan orang tahu bahwa mereka tidak boleh main-main dengan Sekte Lingtian. Ini karena, dari waktu ke waktu, beberapa orang yang sangat bejat dan kejam muncul di sekte mereka. Konon, 100 tahun yang lalu, seseorang yang kejam muncul di Sekte Lingtian dan seorang diri menerobos masuk ke Aula Huangquan dan Aula Wuling untuk membalas dendam atas seorang murid terdaftar Sekte Lingtian yang memiliki jiwa bela diri tetapi ditangkap dan dibasmi oleh kedua aula. Konon, orang-orang dari kedua aula yang telah menangkap dan membasmi murid terdaftar itu semuanya dicabik-cabik oleh orang yang kejam itu. Bahkan kedua kepala aula pun terkejut, tetapi mereka tidak mampu mengendalikan situasi. Pada akhirnya, konon seorang tokoh kuat dari Sekte Taichu Junwu turun tangan dan nyaris meredam insiden tersebut. Meski begitu, setelah insiden ini, bahkan orang-orang dari Jiu Tianxuan Zong pun jarang mau memprovokasi Sekte Lingtian. Xiao Zi menggambarkan insiden Sekte Lingtian dengan sangat rinci. Jelas, insiden itu sangat mengejutkan. Bagaimanapun, Aula Wuling, Aula Huangquan, dan Sekte Taichu Junwu terdiri dari 3 faksi Jiu Tianxuan Zong. Butuh upaya gabungan dari ketiganya untuk menahan satu orang. Kemampuan pemimpin Sekte Lingtian sungguh luar biasa. Mendengar ini, Du Fei pun menghela napas lega. Orang ini memang orang yang kejam. Jadi, apa yang terjadi pada senior ini pada akhirnya tanya Du Fei penasaran. Pada akhirnya, situasi menjadi begitu dahsyat sehingga 3 sekte besar bergabung untuk menekannya. Namun, individu yang kejam ini cukup tangguh, dan bahkan dalam keadaan seperti itu, ia hanya terluka tetapi tidak terbasmi, dan ia menemukan kesempatan untuk melarikan diri kembali ke sektenya. Jelas ketakutan akan kekalahannya, 3 sekte besar membawa pasukan mereka ke gerbang Sekte Lingtian. Menuntut pertemuan, Sekte Lingtian, dengan kekuatannya, jelas tidak mampu menghadapi 3 sekte besar sendirian. Pada akhirnya, setelah berkompromi, Sekte Lingtian memilih untuk menekan individu ini selamanya, dan masalah ini akhirnya selesai. Xiao Zi merentangkan tangannya dan berbicara dengan sedikit penyesalan. Sangat disayangkan orang seperti itu mengalami nasib seperti itu. Jika tidak, ia pasti sudah lama menjadi makhluk terkuat di dunia. Sekte Lingtian sangat menentukan. Du Fei mengangguk, dan matanya langsung tertuju pada kursi terang terakhir. Dia ingin melihat seperti apa anggota Sekte Lingtian ini. Tatapan Du Fei hanya melirik, tetapi sesaat kemudian, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Bahkan Xiao Bai, yang diam saja, berseru kaget di dalam hati Du Fei. Di kursi itu, sesosok tua bersandar santai di punggungnya. Wajahnya biasa saja,
seperti orang tua pada umumnya, dan auranya tidak terlalu kuat. Jika dia tidak duduk di tempat ini, tak seorang pun akan tahu bahwa dia adalah sosok kuat di Sekte Mendalam Sembilan Surga. Namun, Du Fei langsung mengenalinya saat melihatnya. Itu sebenarnya dia. Du Fei tidak asing dengan lelaki tua yang duduk di kursi cahaya itu. Pria ini adalah orang yang muncul setelah ia mendapatkan warisan Sekte Miyun. Dia sebenarnya dari Sekte Lingtian, dan orang-orang Sekte Lingtian pasti punya dendam dengan Istana Wuling. Pantas saja dia mengingatkanku untuk memperhatikan masalah Wuling. Du Fei menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan setelah beberapa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saudara Du Fei, apakah kamu kenal dengan tetua dari Sekte Lingtian Xiao Zi, yang berdiri di samping, melihat ekspresi aneh di wajah Du Fei dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Yah, aku pernah bilang kalau aku pernah bertemu seseorang dari Jiutian Xuanzong di medan perang Jiushu. Dialah orang ini. Du Fei mengangguk pelan dan berkata. Begitu, rupanya, senior inilah yang mencalonkanmu untuk bergabung dengan kami bertiga. Saudara Du Fei, kau sungguh beruntung. Jika kau benar-benar diperhatikan oleh sosok seperti itu, dan bisa bergabung dengan Sekte Lingtian, masa depanmu tak terbatas. Mendengar ini, Xiao Zi menatap Du Fei dengan sedikit rasa iri. Karena dinastinya merupakan keturunan langsung dari Sekte Jiutian Xuan, sudah ditakdirkan bahwa ia hanya bisa masuk ke Sekte Jiutian Xuan tertentu. Ia hanya bisa iri pada keberuntungan Du Fei. Mendengar apa yang dikatakan saudara Xiao Zi, Sekte Lingtian tampaknya sangat kuat. Setidaknya, orang-orang dari Sekte Taichu Junwu tidak akan berani memprovokasi mereka, kan Du Fei terus bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bukan begitu. Kalau kau lihat pembagian kursinya, kau pasti sudah paham. Sekte Lingtian dan Sekte Taichu Junwu sudah bermusuhan sejak zaman dahulu, dan kedua belah pihak memiliki dendam yang mendalam. Aku tidak tahu apa alasannya. Itulah sebabnya, ketika orang-orang dari Sekte Lingtian menyerang Aula Wuling dan Aula Huangquan, orang-orang dari Sekte Taichu Junwu justru berinisiatif untuk maju, Xiao Zi menjelaskan dengan cepat. Begitu, mendengar ini, Du Fei mengangguk lagi. Jika Sekte Lingtian dan Sekte Taichu Junwu adalah saingan, maka sekte ini akan lebih cocok untuknya. Lagi pula, jika dia bisa meminjam kekuatan Sekte Jiutian Xuan, itu akan sangat membantu langkahnya selanjutnya. Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada lelaki tua dari Sekte Lingtian dari kejauhan. Anak ini, semakin menarik. Dia benar-benar mendapatkan reputasi yang luar biasa di medan perang Jiushu akhir-akhir ini, dan dia bahkan menduduki peringkat ke-9 dalam daftar emas ungu. Nah, pria yang dinominasikan wanita muda itu sungguh luar biasa. Pria tua itu mengetuk pelan sandaran kursinya, tatapannya tertuju pada Du Fei dengan sedikit geli, sekilas kekaguman di matanya. Entah kenapa, dia tahu fondasi Du Fei lebih baik daripada siapapun yang hadir, dan dia mengerti harga yang harus dibayar Du Fei untuk mencapai titik ini. Ketangguhan Du Fei lah yang paling dia kagumi. Seseorang bisa saja kekurangan bakat atau kesempatan, tetapi tanpa kerja keras, bagaimana mungkin orang lain bisa menghormatimu? Bahkan dia harus mengangguk diam-diam pada berbagai penampilan Du Fei. Tatapan Du Fei bertemu pandang dengan lelaki tua itu sejenak sebelum mereka berpisah. Seketika, tatapannya melirik ke sekeliling. Jelas, mereka yang memenuhi syarat untuk mendaki gunung telah berhasil. Pemandangan paling spektakuler adalah aura mengerikan yang terpancar dari setiap orang yang hadir, memperjelas bahwa tidak ada satupun orang biasa-biasa saja yang hadir. Mereka yang telah melewati berbagai babak eliminasi dan akhirnya tiba di sini bisa dikatakan sebagai yang terbaik di benua Xuanwu. Baik dari segi karakter, bakat, maupun keterampilan, mereka pastilah tokoh-tokoh terbaik di antara generasi muda. Setelah tatapan Du Fei perlahan tertuju pada orang-orang ini, dia harus mengangguk sedikit. Saat ini, orang yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah Si Xiuxin. Banyak tokoh berpengaruh menghampirinya untuk berbasa-basi. Meskipun ekspresi mereka serius, secercah kekaguman terpancar di mata mereka. Jelas, banyak yang hadir telah jatuh cinta pada nona Si Xiuxin ini. Pemandangan seperti itu membuat Xiao Zi yang berdiri di samping tampak tertekan, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Tatapan Du Fei tertuju pada Si Xiuxin dengan serius untuk sesaat, lalu ia mengangguk perlahan. Harus diakui, meskipun Si Xiuxin agak ceroboh, terlepas dari penampilan, temperamen, atau keahliannya, ia jelas yang terbaik dalam pertempuran Jiushu. Wajar jika orang seperti itu menarik kekaguman dari banyak tokoh berpengaruh. Seolah merasakan tatapan Du Fei,
Si Siuxin menoleh dan melirik Du Fei sebelum melanjutkan percakapan santainya. Melihat pemandangan ini, baik Du Fei maupun Xiao Zi hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Setelah mengamati sekeliling sejenak, Du Fei menghela napas perlahan dan berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu siapa di antara orang-orang kuat yang hadir di sini yang harus kita perhatikan." Mendengar ini, Xiao Zi secara alami memahami arti di balik kata-kata Du Fei. Setelah ragu sejenak, ia berbisik, "Aku sudah memikirkan ini cukup lama. Mengenai 10 ahli teratas daftar emas ungu, awalnya aku mencurigaimu dan Ye Qingma. Lagi pula, asal-usul yang lain sudah diketahui. Tapi kau dan Ye Qingma muncul terlalu cepat, jadi agak kurang jelas. Tentu saja, kau bukan tersangka sekarang, jadi aku telah mengarahkan pandanganku pada orang ini." Ye Qingma, mata Du Fei berkilat penuh niat membasmi. Setelah beberapa saat, ia mencibir dan berkata pelan, "Serahkan orang ini padaku. Aku punya banyak dendam lama yang harus diselesaikan antara aku dan dia. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah lama ingin menguji kemampuan orang nomor 1 di daftar emas ungu." Setelah babak final dibuka, semuanya bergantung pada keberuntungan siapapun yang bertemu dengannya. Xiao Zi tidak bertanya lebih lanjut, hanya tertawa dan menepuk bahu Du Fei. Pertempuran terakhir Du Fei mengangguk ketika mendengarnya. Dia juga tahu bahwa apa yang akan terjadi adalah adegan terpenting dalam pertempuran Kyushu. Pertarungan untuk daftar emas ungu Kyushu. Ini adalah pertempuran terakhir dan paling sengit dalam perang Kyushu. Peringkat akhir pertempuran ini akan menentukan kelayakan Anda untuk bergabung dengan Jiutian Xuanzong, serta status Anda setelah bergabung dengan Jiutian Xuanzong. Jika Anda berhasil mencapai puncak pertempuran Jiushu, Anda akan berkesempatan untuk berkomunikasi dengan roh cermin harta karun Yin Yang. Jika Anda berhasil berkomunikasi, Anda akan berkesempatan untuk membawa cermin harta karun Yin Yang. Oleh karena itu, apapun alasannya, banyak orang sangat mementingkan pertempuran terakhir daftar emas ungu Jiushu ini. Untuk pemeringkatan akhir, dapat dibayangkan para orang-orang berbakat dan hebat dari berbagai kekuatan ini pasti akan memberikan yang terbaik. Dan pertarungan semacam ini adalah pertarungan sungguhan antara naga dan harimau. Seiring berjalannya waktu, hampir semua orang yang memenuhi syarat telah tiba di puncak Gunung Jiushu. Momentum yang menakjubkan membubung ke angkasa. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Semuanya, sudah waktunya. Di sisi kiri kursi cahaya di udara, pria dari Taichu Jun Wuzong yang tadinya menyipitkan mata tiba-tiba membuka matanya perlahan, melirik ke bawah dengan ringan, dan berkata. Mendengar dia berbicara, yang lain mengangguk. Melihat ini, pria dari Taichu Jun Wuzong juga perlahan berdiri, lalu perlahan menyapukan pandangannya ke bawah. Di bawah tatapannya, hampir semua kebisingan di lapangan menghilang seketika, hanya menyisakan serangkaian tatapan penuh kekaguman yang tertuju padanya. Orang dari sekte Taichu Junwu ini benar-benar menikmati pemandangan seperti ini. Setelah tersenyum tipis, matanya tertuju ke tengah lapangan, lalu terdengar suara acuh tak acuh seperti guntur. "Saya Taichu Jun Wuzong, Zuoming. Pertama-tama, selamat kepada semua yang telah sampai di sini. Berdiri di sini saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan potensi kalian. Dengan memiliki Ordo Emas Ungu 9 provinsi, bisa dibilang kalian hampir memenuhi syarat untuk menjadi murid terdaftar Sekte Misterius 9 Surga." Mendengar ini, banyak orang di lapangan menghela napas lega, dengan sorot mata penuh kegembiraan. Meskipun mereka baru saja menjadi murid terdaftar, setidaknya kerja keras mereka selama setahun terakhir telah membuahkan hasil. Bisa bergabung dengan Sekte Misterius 9 Surga, bahkan sebagai murid terdaftar, akan membuat faksi masing-masing bangga. Sedangkan untuk yang disebut murid dalam dan luar, ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Mungkin hanya orang-orang mesum yang memenuhi syarat untuk masuk daftar emas ungu yang mungkin memiliki kualifikasi seperti itu. Ketika memikirkan hal ini, banyak orang iri. Lagi pula, perbedaan antara murid luar dan murid terdaftar sudah sangat besar, dan perbedaan antara murid dalam dan murid luar bahkan lebih besar lagi. Namun, ketika kami, Sekte Jiutian Xuan, mengadakan pertempuran Jiushu, kami tidak memilih beberapa murid terdaftar yang bisa dibuang, melainkan murid luar, dan yang terpenting, murid dalam. Tentu saja, kalian semua yang hadir di sini masih punya kesempatan, kata Zuoming ringan. Selanjutnya, pertempuran terakhir perang Jiushu akan dimulai. Semua yang dapat berdiri di Gunung Jiushu berhak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini, dan peringkat pertempuran terakhir ini akan menentukan banyak hal. Sekarang, mereka yang telah menduduki puncak perang Kyushu selama 3 kali berturut-turut berhak bergabung dengan Sekte Taichu Junwu kami dan menjadi murid inti. Sekarang,
mereka semua adalah orang-orang terkenal dan berkuasa di seluruh benua Xuanwu. Pada titik ini, meskipun kata-kata Zuoming jelas, ada sedikit nada bangga dan puas diri dalam kata-katanya. Anggota Sekte Jiutian Xuan lainnya sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Meskipun kekuatan Sekte Taichu Junwu memang tidak lemah, kata-kata yang seolah mengatakan bahwa hanya mereka yang berada di puncak daftar yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Taichu Junwu membuat mereka merasa sangat tidak senang. Di atas kursi kosong, lelaki tua dari Sekte Lingtian melirik Zuoming dengan acuh tak acuh, sedikit sarkasme terpancar di bibirnya. Dendam antara Sekte Taichu Junwu dan Sekte Lingtian sudah diketahui banyak orang, jadi wajar saja jika ia tidak menyukai orang ini. Pertempuran terakhir Perang Jiushu akan berlangsung di Istana Jiushu. Istana Jiushu ini adalah rumah bagi salah satu dari 3 jimat roh bela diri sejati teratas dalam Sekte Jiutian Xuan. Istana ini dipenuhi berbagai batasan, jadi meskipun kalian bertempur di dalamnya, tidak akan ada korban jiwa. Istana Jiushu terhubung dengan lorong-lorong, dan kalian akan segera diteleportasi secara acak ke dalamnya. Ingat, tujuan kalian pergi ke Istana Jiushu tetap untuk merebut Ordo Jiushu lawan. Selain itu, ada 9 menara di dalam Istana Jiushu. Orang pertama yang menaiki menara akan masuk dalam peringkat 9 teratas peringkat emas ungu Jiushu. Sedangkan untuk peringkat di antara 9 teratas, itu akan bergantung pada kekuatan kalian. Semuanya, mengerti? Ya, mendengar ini, semua pakar di bidangnya berteriak serempak. Meskipun kata-kata Zuoming rumit, sebenarnya ada 2 maksudnya raih semangat dan panjat menara. Selanjutnya, orang-orang yang namanya akan kupanggil akan menjadi yang pertama memasuki Aula Jiushu. Zuoming mengangguk dan, dengan jentikan tangan kanannya, melihat gerbang emas Aula Jiushu yang sebelumnya tertutup rapat perlahan terbuka, menyisakan lorong yang cukup lebar untuk dilewati beberapa orang. Kemudian, dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan yang berkilauan dengan cahaya redup muncul di tangannya. Istana Api Jatuh, kekuatan super, Si Siuxin. Di bawah, Si Siuxin adalah orang pertama yang berjalan perlahan dan berdiri di depan kerumunan. Tentu saja, banyak mata tertuju padanya. Jelas saja, banyak orang yang menaruh perhatian pada wanita cantik yang tak hanya bertalenta namun juga sangat menarik penampilannya ini. Xiao Yuan Jun Wuzong, kekuatan super, Jun Zuodong. Saat suara itu jatuh, sesosok berjubah hitam perlahan keluar dari kerumunan. Aura yang sangat mengerikan terpancar darinya. Jelas, kekuatan orang ini luar biasa. Tatapan Du Fei langsung tertuju pada orang ini. Entah kenapa, ia merasa sedikit jijik pada orang ini. Zuoming menatap Jun Zuodong dan mengangguk puas. Ia sangat memahami kekuatan Jun Zuodong. Jika ia bisa meraih posisi teratas dalam pertempuran Jiushu ini, itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Taichu Junwu mereka. Dinasti Salju, kekuatan super, Xiao Zi. Saat suara itu jatuh, Xiao Zi, dengan ekspresi riang di wajahnya, berjalan keluar perlahan dan seketika mendarat di tengah lapangan. Istana Luoxian, kekuatan super, Biluo. Seorang wanita anggun berbaju putih perlahan muncul dari kerumunan, memancarkan aura abadi yang terbuang, segar dan tak tersentuh dunia, namun tak ternoda oleh dunia fana. Dilihat dari temperamen dan penampilannya saja, wanita ini sedikit lebih unggul daripada Si Siuxin, tetapi sikapnya yang dingin dan elegan membuat orang lain takut untuk mendekatinya. Dinasti Guntur, kekuatan super, Lei Kui. Sosok kekar yang diselimuti petir melangkah maju dan langsung mendarat di lapangan. Ada sedikit keresahan dalam dirinya. Dinasti Angin, kekuatan super, King Lin. Pria yang pernah ditemui Du Fei sebelumnya juga berjalan keluar perlahan-lahan. Sekte Tianhai, kekuatan super, Haiqiu. Haiqiu, dengan ekspresi garang di wajahnya, melangkah maju dan langsung muncul di depan orang banyak. Dinasti Daan, pasukan tingkat rendah, Du Fei. Di udara, suara Zuoming seolah terhenti sejenak, lalu tatapannya berubah sedikit aneh, lalu tatapannya jatuh pada sosok ramping di lapangan. Du Fei yang mengalahkan Bai Fan dari Dinasti Hujan. Di puncak Gunung Jiushu, tatapan penuh keheranan tertuju pada sosok ramping itu. Perlu dicatat bahwa, hingga titik ini, keberadaan pasukan tingkat rendah yang mampu mencapai titik ini sangatlah langka. Dan kemampuan Du Fei untuk mencapai titik ini sungguh luar biasa, tidak hanya dalam Perang Jiushu ini, tetapi juga sepanjang sejarah Perang Jiushu. Di tengah tatapan takjub dan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Du Fei tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebaliknya, ia menggerakkan tubuhnya dan mendarat dengan ringan di lapangan, dengan kilatan samar di matanya. Di udara, Zuoming menatap Du Fei dalam-dalam, lalu kembali menatap gulungan itu.
Namun, kali ini ia terdiam cukup lama sebelum berkata dengan suara berat dinasti Daan, pasukan tingkat rendah, Ye Qingma. Wow, begitu kata-kata ini terucap, terdengar teriakan keheranan dari bawah. Tiga nama Ye Qingma sangat familiar bagi banyak orang. Lagi pula, semua orang pernah mendengar tentang pria yang menduduki peringkat pertama dalam daftar emas ungu ini. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa pria ini sebenarnya berasal dari dinasti tingkat rendah dinasti Daan. Tanah harta karun Feng Shui macam apa dinasti Daan ini bahkan di antara kekuatan super itu, mereka hanya bisa menempati satu posisi di 10 besar daftar emas ungu, tetapi orang-orang dari dinasti Daan bisa menempati 2 posisi. Di tengah keributan itu, alis Du Fei sedikit berkerut, kilatan niat membasmi terpancar di matanya. Ia lalu mengangkat kepalanya dan menatap ke suatu tempat tak jauh dari sana. Di sana, seorang pria tampan berbaju hijau berjalan perlahan memasuki arena. Sosok yang familiar itu tak lain adalah Ye Qingma. Ketika tatapan Du Fei jatuh pada Ye Qingma, tatapan Ye Qingma juga tertuju padanya. Ekspresi dingin muncul di wajah tampannya. Mereka berasal dari dinasti yang sama, tetapi di medan perang Kyushu mereka bukanlah kawan seperjuangan, melainkan musuh bebuyutan. Keduanya mengerti bahwa dendam di antara mereka tidak akan pernah bisa didamaikan. Du Fei memahami karakter Ye Qingma. Jika dia benar-benar bergabung dengan Jiutian Xuanzong, dia akan menjadi ancaman terbesar tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga Dunya dan bahkan seluruh keluarga Du Yunshui. Bahkan tanpa mempertimbangkan semua sebab dan akibat tersebut, hanya untuk menghilangkan kekhawatirannya sendiri, dia tidak dapat bergabung dengan Jiutian Xuanzong. Menambah berbagai keluhan antara kedua belah pihak, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Ye Qingma harus mati. Kamu Qingma, Du Fei. Dua suara yang dipenuhi niat membasmi terdengar pada saat yang sama, membuat suasana di lapangan menjadi sangat dingin dalam sekejap. Dua jenius tertinggi dari dinasti Daan saling bertatapan, masing-masing memancarkan niat membasmi yang tak terselubung. Aura pembasmi yang intens ini terasa nyata bagi semua orang yang hadir. Meskipun tak seorang pun tahu persis apa yang terjadi di antara keduanya, semua orang langsung mengerti bahwa jika mereka menyerang, kemungkinan besar itu akan menjadi masalah hidup atau mati. Tubuh Ye Qingma juga memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Fluktuasi ini mengandung aroma yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Namun, betapapun berbedanya aroma itu, Ye Qingma tetaplah Ye Qingma yang pasti akan dibasmi Du Fei. Setelah keduanya saling memandang sejenak, senyum kejam muncul di bibir Ye Qingma. Kemudian, ia perlahan mengulurkan tangannya, menunjuk Du Fei, dan mengelus tenggorokannya dari kejauhan. Niat membasmi yang terkandung dalam tindakan ini sama sekali tidak tersembunyi. Du Fei menatap Ye Qingma sejenak, lalu perlahan mengalihkan pandangannya. Ia merasa Ye Qingma telah menyatu dengan entitas jahat yang ditemukan Xiao Bai hari itu. Namun, bagaimanapun fusi itu terjadi, Ye Qingma tetaplah Ye Qingma, dan rasa di tulangnya tidak akan berubah sama sekali. Du Fei tidak tahu dan tidak ingin peduli dengan apa yang sedang terjadi di dalam tubuh Ye Qingma saat ini, tetapi satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa dengan identitas Ye Qingma, jika dia berhasil melewati perang Jiushu, dia pasti akan bergabung dengan sekte Taichu Junwu, dan hal semacam ini sama sekali tidak boleh terjadi padanya. Haha, anak kecil, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Tepat ketika hati Du Fei dipenuhi niat membasmi, sebuah suara dengan sedikit tawa terdengar di telinganya. Kalimat ini membuatnya sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada lelaki tua dari sekte Lingtian di udara. Jelas, suara itu disampaikan kepadanya oleh lelaki tua itu. Orang tua di udara itu menatap Du Fei sejenak sebelum berkata dengan lembut, "Si kecil, apakah kau tertarik untuk bekerja sama secara pribadi denganku?" Antara individu apa bedanya dengan yang Si Siuxin katakan sebelumnya? Du Fei sedikit tertegun. Untuk sesaat, ia tidak tahu apa yang ingin dilakukan petinggi sekte Lingtian ini. Memang berbeda, ini sesuatu yang ingin kulakukan secara pribadi. Suara lelaki tua itu terdengar perlahan sambil tersenyum, yang kuinginkan darimu sangat sederhana. Apapun yang kau lakukan, jangan biarkan orang-orang teratas tahun ini bergabung dengan sekte Taichu Junwu. Mendengar ini, kilatan aneh melintas di mata Du Fei. Sepertinya sekte Lingtian dan sekte Taichu Junwu memang berselisih. Namun, ia sebenarnya cukup menyukai hal semacam ini. Lagi pula, dalam arti tertentu, sekte Taichu Junwu adalah musuh terbesarnya. Akan tetapi, meskipun mereka adalah musuh, tampaknya bukan ide bagus baginya untuk terlibat dalam pertikaian internal di dalam sekte Jiutian Xuan dengan identitasnya. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Setelah ragu sejenak,
Du Fei menggerakkan mulutnya dan bergumam. Ia memang tidak memiliki kemampuan seperti lelaki tua itu untuk mengirimkan suara tanpa disadari, tetapi selama ia berbicara seperti ini, lelaki tua itu mungkin bisa mendengarnya. Haha, nak, kau tidak akan melupakan jiwa bela diri di tubuhmu, kan? Aku bisa memberitahumu ini, kecuali kau bersedia bergabung dengan aula jiwa bela diri dan menjadi orang yang bukan manusia atau hantu. Kalau tidak, tidak ada sekte yang akan menyinggung aula jiwa bela diri hanya karena jiwa bela diri di tubuh muridnya. Namun, sekte Lingtian kita berbeda. Tadi, Xiaozi kecil itu sepertinya telah memberitahumu beberapa rahasia yang tidak bisa diungkapkan, jadi kurasa kau mengerti. Lagi pula, aku juga tahu kau dan sekte Junwu Taichu tidak akur, kan? Dan kita di sekte Lingtian juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap sekte Junwu Taichu. Selama kau bisa membantuku, aku akan menjaminmu untuk masuk ke sekte Lingtian. Bagaimana jika kau bisa mendapatkan posisi teratas dalam daftar dan berinisiatif memilih sekte Lingtianku? Aku akan menjaminmu posisi murid inti. Bagaimana pria tua itu terus menjawab sambil tersenyum, tetapi apa yang dia katakan membuat Du Fei cukup tersentuh. Du Fei mengusap alisnya. Dari pemahamannya saat ini tentang sekte mendalam 9 surga, tampaknya sekte Lingtian memang salah satu sekte yang paling cocok untuknya. Terlepas dari hal lain, gaya perilaku sekte Lingtian sangat disukainya. Sekilas, hal ini mengungkapkan gambaran keseluruhannya, jadi pasti gaya perilaku seluruh sekte Lingtian serupa. Terlebih lagi, mengingat kebencian antara dirinya dan Taichu Jun Wuzong, fakta bahwa ia memiliki jiwa bela diri dan telah mengembangkan seni bela diri Pavilion Jiuxiao, ia mungkin tidak dapat bergabung dengan salah satu dari 3 sekte ini. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain memilih dari 6 sekte lainnya. Setelah banyak pertimbangan, ia menyadari bahwa hanya sekte Lingtian yang cocok untuknya. Lagi pula, lelaki tua ini tahu rahasia besarnya. Jika dia menjadi murid sekte Lingtiannya, lelaki tua ini pasti malu membocorkan rahasia murid-muridnya, kan? Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum tipis, mengangguk pelan ke arah tetua sekte Lingtian, lalu berkata dengan ringan, aku bisa menyetujui syaratmu. Kurasa, selama kita menemukan cara untuk menghadapi orang dari sekte Wuzong Yuanjun kecil itu, semuanya akan baik-baik saja, kan seharusnya aku bisa. Soal posisi teratas, aku hanya bisa berusaha keras. Tapi, kalau aku setuju, kau harus membantuku. Oh, ada apa, ceritakan padaku, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dalam pertempuran terakhir nanti, aku akan mengambil nyawa Ye Qingma. Du Fei menatap lelaki tua itu dan berkata perlahan. Mendengar ini, lelaki tua itu tertegun sejenak, menatap Ye Qingma sejenak, dan setelah jeda singkat, ia mengangguk dan berkata dalam transmisi suara menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, 9 teratas dari kalian di daftar emas ungu harus menempuh jalur yang berbeda. Oleh karena itu, bahkan jika kalian ingin bertemu dengannya, kalian harus menunggu sampai pertempuran menara terakhir. Dan sekte 9 surga Suan tidak akan membiarkan kematian mereka yang naik menara. Namun, saya dapat berjanji kepada kalian bahwa dalam pertempuran menara terakhir, saya akan diam-diam membuat beberapa pengaturan. Tidak peduli siapa yang akan menjadi penengah saat itu, saya akan memberi kalian waktu. Apakah kalian dapat menangkapnya atau tidak tergantung pada kalian. Namun, orang itu tampaknya agak aneh. Meskipun kalian tidak sederhana, apakah kalian yakin akan baik-baik saja jika bertemu dengannya? Dengan penglihatan lelaki tua itu, ia secara alami dapat melihat ada sesuatu yang aneh dalam aura Ye Qingma, tetapi ia tidak menyelidikinya. Lagi pula, medan perang Jiushu sangat kaya akan berbagai warisan, dan masuk akal untuk bisa mendapatkan beberapa manfaat unik. Dendam antara aku dan dia sangat dalam dan harus diselesaikan di sini. Lagi pula, dia juga anggota sekte cabang sekte Taichu Junwu. Du Fei mengangguk pelan lalu berbisik. Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan mencari cara untuk memberimu kesempatan membasminya. Pria tua itu setuju tanpa ragu. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Setelah Du Fei dan lelaki tua itu saling berpandangan sejenak, senyum penuh arti terpancar di mata mereka, lalu keduanya mengalihkan pandangan bersamaan. Di udara, Zhuo Ming menatap orang-orang di bawah dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Bahkan menurutnya, ke-9 orang di bawah ini adalah sosok yang luar biasa. Setelah menatap mereka sejenak, ia tersenyum tipis dan berkata, baiklah, kalian 9 orang adalah kelompok pertama yang memasuki istana Jiushu. Setelah kalian, aku akan mengirim orang satu per satu. Semuanya, apakah kalian naga atau cacing, bergantung pada hari ini. Begitu selesai berbicara,
Zuoming melambaikan tangannya dengan lembut di udara. Dalam sekejap, gelombang energi sejati yang sangat lembut menyebar seketika, dengan aroma yang agak tak tertahankan, langsung menyelimuti Du Fei dan 9 orang lainnya, lalu langsung melemparkan 9 sosok ini ke gerbang istana Jiushu. Saat ke-9 sosok itu menghantam tirai cahaya di atas gerbang, mereka semua berkedip sedikit lalu menghilang di saat yang bersamaan. Baiklah, biarkan kelompok berikutnya datang. Zuoming mengalihkan pandangannya dan langsung mendarat di tempat di bawah, lalu berbicara dengan ringan. Saat Zuoming berbicara, kelompok orang berikutnya muncul lagi. Aula luas ini dipenuhi bangunan-bangunan keemasan dan koridor-koridor yang saling bertautan, membuatnya menyerupai labirin yang luas. Koridor-koridor ini menghubungkan berbagai loteng, aula, dan bangunan-bangunan tak bernama, menciptakan suasana yang memesona. Cahaya keemasan redup menyelimuti keempat sisi koridor, seolah membatasi pergerakan di dalam bangunan-bangunan ini. Berdengung. Tiba-tiba, di dalam gedung yang sunyi itu, terdengar suara dengungan samar, lalu terdengar seolah-olah ada celah kecil yang robek di ruangan itu, lalu sesosok tubuh melesat keluar dan mendarat di tanah. Begitu sosok itu muncul, aura energi sejati yang sangat dahsyat menyelimutinya. Kemudian, pandangannya segera beralih ke sekitarnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, energi sejati yang dahsyat di tubuhnya sedikit mereda. Apakah ini yang disebut bagian dalam istana Jiushu? Sepertinya istana Jiushu ini memiliki jimat Zhenwu yang memiliki kekuatan spasialnya sendiri. Orang yang muncul saat ini tak lain adalah Du Fei. Setelah mengamati sekeliling, ia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak bisa keluar pandangan Du Fei tertuju pada cahaya keemasan yang menyelimuti dinding di sekitarnya. Setelah melihatnya sejenak, ia mengerti. Jelas, Jiu Tianxuanzong ingin menggunakan cara seperti itu untuk membatasi perilaku para kontestan di dalam gedung-gedung ini. Kalau tidak, jika semua orang langsung terbang ke udara untuk menemukan menara, pemandangan itu mungkin akan membuat Jiu Tianxuanzong pusing. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Du Fei melihat sekeliling dan tiba-tiba tersenyum. Hampir seketika, ia merasakan banyak aura kuat muncul di istana Jiushu. Sepertinya pertempuran terakhir telah dimulai. Saat Du Fei merasakannya, dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di telapak tangannya, dan kemudian dia melihat tanda cahaya ungu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Apakah ini, Ordo Jiushu? Du Fei sedikit tertegun saat menatap segel ungu itu, lalu pandangannya langsung tertuju padanya. Setelah mengamatinya sejenak, ia akhirnya mengerti bahwa segel ungu ini jelas merupakan produk dari Ordo 9 provinsi miliknya sendiri. Terlebih lagi, segel ini kemungkinan besar akan diambil oleh pemenang dalam duel antara dua orang. Orang yang kehilangan segel ini juga akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Terlebih lagi, Du Fei berpikir bahwa segel cahaya ini mungkin mengandung semacam rasa pengawasan. Ia memperkirakan bahwa karena segel cahaya ini, perilaku siapapun akan sepenuhnya berada di bawah kendali para ahli dari Sekte Jiu Tianxuan. Pantas saja tetua Sekte Ling Tian berkata begitu. Sepertinya kalau mau berbuat apa-apa di tempat ini, harus hati-hati. Setelah memahami hal ini dalam hatinya, Du Fei tidak mengatakannya keras-keras. Ia hanya tersenyum tipis, lalu pandangannya beralih ke kedalaman koridor di depan. Kemudian ia melangkah maju dan perlahan melangkah maju. Lagi pula, tak seorang pun di tempat ini tahu kemana mereka akan pergi selanjutnya. Kalau begitu, lebih baik ikuti saja kata hatimu. Aku yakin kalau kau terus berjalan seperti ini, kau akhirnya akan sampai di menara itu. Namun, jelas bahwa jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran terakhir tidak sebanyak yang dibayangkan. Oleh karena itu, setelah berjalan beberapa saat, Du Fei tidak menemukan satu pun orang. Hal ini membuatnya sedikit mengernyit, tetapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya tanpa sadar meningkatkan kecepatannya dan tiba-tiba melesat keluar seperti anak panah. Desir, sosoknya bergerak cepat di koridor. Setelah waktu yang entah berapa lama, ekspresi Du Fei tiba-tiba berubah sedikit. Kemudian, sosoknya tiba-tiba berhenti di udara. Ia menepuk tangan kanannya, dan seketika sebuah telapak tangan energi sejati melesat keluar. Swish, swish, swish. Pada saat yang sama, di loteng tepat di depan, beberapa hembusan angin yang mengandung sedikit angin tajam dan dingin tiba-tiba berhenti dengan keras, dan akhirnya kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, dan kemudian hembusan angin kencang itu lenyap dalam sekejap. Desir, saat angin kencang bertiup, tiga sosok perlahan keluar dari loteng dalam sekejap, dan mata mereka tertuju pada Du Fei dengan tatapan tidak bersahabat. Du Fei mendarat tepat di tanah, tatapannya tertuju acuh tak acuh pada tiga orang di hadapannya.
Ketiga orang di hadapannya berpenampilan agak aneh, semuanya mengenakan pakaian yang identik. Masing-masing memegang tombak ramping, dengan cahaya merah darah redup yang berkelap-kelip di ujungnya, membuatnya sangat menyilaukan. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Dadu Fei adalah aura ketiga orang ini jelas memiliki kekuatan puncak tingkat 6. Meskipun mereka hanyalah orang-orang kuat yang baru saja melangkah ke tahap ini, tingkat 6 tetaplah tingkat 6. Tiga dari mereka bersama Du Fei sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Hehe, bukankah ini Tuan Du Fei, yang berada di peringkat ke-9 daftar emas ungu dan baru-baru ini menjadi terkenal. Kalian yang berada di 9 besar daftar emas ungu mungkin tidak tahu bahwa setelah kalian masuk, para tetua sekte Jiu Tianxuan mengizinkan kami membentuk tim dengan bebas, maksimal 3 orang. Ini karena para tetua itu berpandangan jauh ke depan dan tahu bahwa orang biasa bukanlah tandingan kalian, orang-orang mesum, jadi mereka membiarkan kami bergabung untuk membasmi kalian, orang-orang merepotkan. Di belakang mereka bertiga, pria berwajah seram yang berdiri di tengah menatap Du Fei dengan sinis. Kalian, 3 putra dinasti Ibel, kan Du Fei menatap mereka bertiga sejenak sebelum sedikit mengernyit. Hehehe, ternyata dinasti Ibel kita tidak seceroboh itu. Orang di sebelah kiri tertawa aneh mendengarnya, tapi suaranya penuh darah. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Dinasti Ibel, salah satu faksi terkuat, cukup terkenal di medan perang 9 provinsi. Sebelumnya, ketika Du Fei melihat daftar emas ungu, ia memperhatikan bahwa 3 nama dalam daftar tersebut berasal dari dinasti Ibel. Meskipun tidak ada nama-nama ini yang berperingkat tinggi, mereka tetap signifikan. Ini karena ketiga individu ini unggul dalam serangan gabungan. Konon, kekuatan ketiga individu ini saja tidak bisa dianggap tangguh, tetapi kekuatan serangan gabungan mereka sangat mengerikan, dan kekuatan serangan berlipat gandanya sungguh di luar imajinasi orang biasa. Ketika Du Fei membaca daftar emas ungu, ia menjadi lebih waspada terhadap dinasti Ibel. Oleh karena itu, ketika ia bertemu ketiga orang ini, ia langsung mengenali mereka. Apakah ini kebetulan, gumam Du Fei pada dirinya sendiri sambil menatap udara. Haha, sekarang setelah kau tahu apa yang dikatakan dinasti Ibel kami, mudah untuk bicara denganmu. Apa kau siap menyerahkan Ordo Jiushu di tanganmu atau kau siap meninggalkan hidupmu? Pria berwajah seram itu menatap Du Fei dan berkata sambil tersenyum. Du Fei tersenyum tipis, tetapi secercah ketajaman muncul dari kedalaman matanya. Kemudian, ia mengepalkan telapak tangannya, dan tombak penghancur dunia muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, aura yang sangat ganas langsung menyebar. Kali ini, tujuannya sangat jelas. Jika ada yang berani menghalangi jalannya, yang akan ia lakukan sangat sederhana, hanya satu hal, yaitu, membasmi. Saat tombak penghancur dunia muncul, ekspresi Du Fei menjadi sangat suram, dan niat membasmi yang sangat dahsyat langsung terpancar darinya. Di puncak Gunung Jiushu, saat semua ahli memasuki Aula Jiushu, suasana terasa semakin hening. 9 ahli di udara saling menekan telapak tangan, dan seketika, kursi-kursi ringan di bawah mereka melayang tinggi di atas Aula Jiushu. Dari sudut pandang mereka, mereka bisa melihat semua yang terjadi di dalam Aula Jiushu. Bukankah itu Du Fei, yang lahir di pasukan tingkat rendah cukup menarik bahwa dia bertemu seseorang dari dinasti Ibel secepat ini. Zuoming menunduk acuh tak acuh dan tiba-tiba berkata dengan sedikit tertarik. Bukan ide bagus bagi kedua pihak ini untuk bertemu sepagi ini, kata sesepuh lain dari sekte Jiu Tianxuan sambil sedikit mengernyit. Tidak masalah. Lagi pula, tujuan pertempuran terakhir ini tidak lebih dari sekadar untuk menilai kekuatan, dan keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Karena kedua belah pihak sama-sama bernasib buruk dan telah bertemu orang-orang yang merepotkan di awal, maka yang harus kita lihat selanjutnya adalah kekuatan mereka sendiri. Orang yang lain juga tersenyum tipis dan langsung berbicara. Mendengar ini, para ahli sekte misterius 9 surga lainnya mengangguk, lalu tatapan mereka perlahan tertuju ke tempat di bawah. Desir, tombak Ki yang dahsyat melesat keluar dalam sekejap, dan kemudian serangan bagaikan guntur meledak dari tombak itu. Dentang. 3 tombak merah darah lainnya juga melesat keluar pada saat ini, dan kemudian hampir pada saat yang sama, dengan pemahaman diam-diam yang sangat mengerikan, mereka mengenai titik terlemah dari tombak penghancur dunia. Di tengah percikan api itu, riak angin yang dahsyat meraung dalam sekejap, dan alur-alur yang dalam tiba-tiba muncul di tanah, lalu alur-alur ini perlahan menghilang. Jelas, jika pertempuran dimulai, bukan berarti istana Jiushu tidak akan terpengaruh, tetapi bahkan jika terpengaruh, istana Jiushu akan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri. Tombak penghancur dunia bergetar sedikit,
dan semburan aura dominasi yang dahsyat menyebar, langsung menghancurkan kekuatan dahsyat yang datang dari atas. Namun di saat yang sama, bahu Du Fei juga sedikit bergetar. Jelas, kekuatan gabungan ketiga Ibel itu jelas tidak lemah. Ketiga putra Ibel itu masing-masing terdorong mundur 10 langkah, tetapi mereka tetap mempertahankan formasi yang utuh. Namun, meskipun begitu, sensasi geli terus terpancar dari telapak tangan mereka. Pantas saja dia bisa masuk 9 besar peringkat emas ungu, dia memang punya banyak keahlian. Pria bertampang menyeramkan itu menjilat bibirnya, tatapan serius terpancar di matanya. Du Fei di hadapannya tampak tak lebih dari seorang praktisi puncak sekte bela diri tingkat 6, namun kemampuan bertarungnya luar biasa dahsyat, sebanding dengan mereka yang telah beberapa kali gagal mencapai sekte bela diri tingkat 5 yang lebih rendah. Dengan kekuatan seperti itu, sungguh mengejutkan bahwa bahkan mereka bertiga yang bergabung pun tak mampu meraih keuntungan. Sepertinya tak satu pun dari 9 praktisi teratas dalam daftar emas ungu adalah praktisi biasa. Du Fei menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi tenang. Ketiga putra Ibel surgawi memiliki pemahaman diam-diam yang mendalam dalam serangan dan pertahanan mereka. Terlebih lagi, apapun keterampilan dan seni bela diri yang mereka latih, atau bahkan jimat di tangan mereka, semuanya sama persis. Ketika mereka bergabung seperti ini, kekuatan mereka sungguh luar biasa. Namun, serangan gabungan ini tidak bergantung pada kekuatan individu, melainkan pada kekuatan pasukan gabungan. Oleh karena itu, selama pasukan gabungan ini mengalami stagnasi sesaat, efektivitas tempur mereka kemungkinan besar akan langsung turun drastis ke tingkat yang sangat mengerikan. Serang satu titik. Du Fei mencibir dan mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, energi sejati yang dahsyat mengalir ke dalam tombak penghancur dunia. Dalam sekejap, dua aura dahsyat es dan guntur langsung muncul di tombak penghancur dunia, dan tombak penghancur dunia saat ini langsung berubah menjadi tombak energi sejati sepanjang puluhan kaki. Lakukan gerakanku. Senjata tiran menghancurkan dunia. Energi sejati yang melonjak itu menyapu dalam sekejap, dan tombak energi sejati yang besar itu juga bersiul dalam sekejap dengan angin dingin dan guntur, seperti tombak besar yang datang dari langit, menyapu dengan ganas ke arah orang paling kiri dari tiga putra Ibel. Ledakan. Saat tombak Ki jatuh, orang di ujung kiri gemetar. Sebelum dua orang lainnya sempat menyelamatkannya, ia memuntahkan seteguk darah dan langsung melesat mundur. Apa? Adegan ini membuat wajah kedua putra Ibel lainnya memucat. Kecepatan dan kekuatan Du Fei jauh di luar imajinasi mereka. Lain kali kau datang untuk mencari masalah, lebih baik kau waspada. Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku tidak akan mengganggumu untuk sementara waktu. Kaki Du Fei mendarat, dan ia menunjukkan senyum dingin kepada ketiga putra Ibel itu. Kemudian, ia membalikkan telapak tangannya dan mengambil kembali tombak penguasa penghancur dunia, lalu menginjak tanah. Dalam sekejap, energi sejati yang sangat dahsyat langsung menyebar dari tubuhnya. Mundur. Ketika ketiga putra Ibel itu melihat Du Fei seperti ini, ekspresi mereka langsung berubah. Jelas, Du Fei sedang bersiap untuk membasmi seseorang. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Du Fei tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya. Tanda di tangannya berubah dengan cepat, lalu ia melihat awan tiba-tiba melonjak dan muncul di belakangnya, lalu di antara jalinan sinar cahaya keemasan, sesosok emas raksasa langsung muncul. 9 kaisar menyegel tangan langit. Kaisar bela diri muncul. Saat Du Fei berteriak pelan, dalam sekejap, sosok emas itu terlihat melesat di udara, dan telapak tangan emas itu langsung terkembang ke arah depan. Saat sosok emas itu melesat keluar, tanah langsung terkoyak, dan retakan menyerupai jaring laba-laba muncul seketika, menghancurkan tanah hingga menjadi berantakan. Senjata rantai setan. Ketika ketiga putra Ibel itu melihat sosok emas bersiul ke arah mereka, ekspresi mereka langsung berubah sangat buruk. Kemudian mereka bergerak, dan dua orang yang tidak terluka langsung bergegas ke sisi orang yang terluka itu. Kemudian mereka bertiga menggenggam tangan mereka, dan tombak merah darah di tangan mereka secara bersamaan dihempaskan ke depan dengan ganas. Mengaum. Saat mereka bergerak, tiba-tiba mereka melihat cahaya berwarna darah memancar keluar, dan aura pada ketiga tombak itu langsung menyatu membentuk tombak raksasa berwarna merah darah. Di badan tombak, bayangan ratusan monster samar-samar muncul, dan segala macam raungan membubung ke langit, mengejutkan banyak orang. Ledakan. Tombak Ki monster itu melesat keluar, dan sesaat kemudian, tombak itu menghantam telapak tangan sosok emas raksasa itu dengan keras. Hampir seketika, suara gemuruh bumi terdengar, dan gelombang kejut yang sangat dahsyat langsung menyebar membentuk lingkaran, lalu langsung meratakan bangunan-bangunan di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Loteng runtuh,
Gemuruh menggema, langsung menarik perhatian banyak individu kuat di Istana Jiushu. Karena koridor dan bangunan diselimuti cahaya keemasan, meskipun mustahil untuk keluar dari dalam, cahaya keemasan itu tidak menghalangi pandangan. Dengan demikian, tatapan setiap individu kuat ini, melalui tirai cahaya keemasan di sekitarnya, tertuju pada titik ini, mata mereka berkilat kaget. Jelas, mereka penasaran ingin tahu individu kejam mana yang telah menyebabkan keributan seperti itu sejak awal. Loteng yang runtuh perlahan berkumpul kembali, dan asap serta debu di lapangan perlahan menghilang. Kemudian, sesosok ramping muncul samar-samar di antara asap dan debu, dan tak jauh darinya adalah putra ketiga Ibel yang sangat malu. Itu, Du Fei. Hah, lawannya ternyata putra ketiga dinasti Ibel. Hehe, rupanya orang-orang yang suka mengeroyok orang lain ini telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Du Fei ini benar-benar hebat. Konon, jika ketiga putra Ibel surgawi bersatu, pendekar bela diri tingkat 6 biasa hanya akan mampu mundur di hadapan mereka. Aku tak menyangka akan jatuh ke tangan Du Fei hari ini. Du Fei ini memang sangat kuat. Melihat sosok-sosok yang saling berhadapan di lapangan, bisikan tiba-tiba datang dari antara orang-orang kuat di gedung-gedung lain, dan mata mereka menunjukkan rasa takut yang lebih besar terhadap Du Fei. Di lapangan, Du Fei menatap acuh tak acuh pada ketiga putra Ibel yang memuntahkan darah saat napas mereka melemah. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, "Sekarang, izinkan saya bertanya, apakah kalian ingin menyerahkan Ordo Jiushu secara sukarela, atau kalian ingin mati?" Mendengar kata-kata Du Fei, yang mirip dengan apa yang mereka katakan sebelumnya, ekspresi ketiga Ibel itu berubah sangat buruk. Setelah saling menatap sejenak, mereka hanya bisa menggertakkan gigi. Pemimpin dengan raut wajah yang menyeramkan berkata dengan kejam, "Du Fei, jangan berpikir kau telah mengambil keuntungan hari ini. Keadaan mungkin berubah, tapi kita akan selesaikan ini nanti." Meskipun mereka telah menderita kekalahan telak, dinasti super tidak mampu kehilangan muka, sehingga mereka harus menjaga martabat mereka. Namun, begitu mereka selesai berbicara, ekspresi Du Fei tiba-tiba menjadi gelap. Adegan ini membuat ketiga putra Ibel surgawi langsung mengubah ekspresi mereka. Mereka bahkan tidak bisa berbicara dengan sopan, tetapi dengan cepat menghancurkan Ordo 9 provinsi di tangan mereka. Saat mereka bergerak, Ordo Jiushu yang hancur seketika berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengan Ordo Jiushu di telapak tangan Du Fei. Ruang di sekitar ketiga putra Ibel itu pun seketika terdistorsi, dan akhirnya mereka langsung diteleportasi keluar dari Istana Jiushu. Ia melirik sekilas ke arah Ordo Jiushu di tangannya. Warna ungunya kini semakin pekat, bahkan memancarkan semburat keemasan samar. Setelah menyipitkan mata sejenak, Du Fei mengamati sekeliling. Meskipun sosok-sosok kuat di gedung-gedung lain dilindungi oleh perisai cahaya keemasan, mencegah mereka saling mendekat, ekspresi mereka langsung meredup di bawah tatapan acuh tak acuh Du Fei. Jelas, perilaku agresif Du Fei telah memberi mereka tekanan yang sangat besar. Setelah melirik orang-orang ini sejenak, Du Fei langsung menarik kembali pandangannya, lalu dia melangkah ringan dan perlahan-lahan bergerak lebih jauh ke dalam koridor. Melihat pemandangan ini, pupil banyak orang sedikit mengecil, dan beberapa dari mereka langsung memilih untuk pergi ke arah lain. Lagi pula, bertemu bintang jahat seperti itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Di koridor tak jauh dari tempat Du Fei berada, sesosok berjubah hitam berdiri di bawah bayangan gedung. Tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Du Fei yang jauh. Sedikit keganasan terpancar di wajahnya, yin dan yang terpancar jelas. Pantas saja dia bisa melakukan begitu banyak hal yang menggemparkan. Dia pasti sangat cakap. Namun, karena aku sudah berjanji pada orang lain, aku harus mengambil kembali nyawamu kali ini, apapun yang terjadi. Saat suaranya berakhir, sosoknya melesat keluar, lalu menghilang ke kedalaman koridor seperti aliran cahaya. Di koridor, sosok Du Fei lewat dengan cepat, dan menjelang akhir, sosoknya semakin cepat. Seringkali, sosoknya hanya sekilas, dan pada dasarnya mustahil untuk mengenalinya. Sejak ketiga putra Ibel itu ditangani, meskipun Du Fei sesekali bertemu dengan beberapa orang kuat di sepanjang jalan, orang-orang kuat ini langsung mundur ketika melihat Du Fei, dan tidak berani menyerangnya. Bahkan beberapa orang kuat dalam kelompok 3 orang tampak sedikit takut. Jelas, hasil ini mungkin terkait erat dengan kemenangan Du Fei sebelumnya atas 3 putra Ibel. Meskipun adegan seperti itu tidak terduga, itu menghemat banyak waktu Du Fei. Lagi pula, meskipun mengalahkan setiap orang kuat satu persatu memberinya rasa pencapaian, itu juga membuang-buang waktu. Wajar saja jika beberapa ahli yang awalnya tidak berencana untuk bersaing memperebutkan posisi 9 besar akan takut pada Du Fei. Lagi pula,
Tujuan mereka hanyalah menjadi salah satu dari 99 teratas, yang memungkinkan mereka bergabung dengan Sekte Misterius Sembilan Surga. Namun, jika mereka dikalahkan oleh Du Fei, kesempatan ini pun akan hilang, dan mereka tidak mau melakukan hal seperti itu. Du Fei sudah menebak sedikit tentang apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi dengan kepribadiannya, ia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, ia mempercepat langkahnya. Desir, saat ia terus menyelam lebih dalam, Du Fei semakin masuk ke dalam apa yang disebut Istana Jiushu, dan 9 menara raksasa putih mulai terlihat. Jelas, dengan kecepatan Du Fei saat ini, ia mungkin bisa mencapai dasar salah satu menara raksasa dalam waktu sekitar setengah jam. Saat sosoknya melintas, mata Du Fei tiba-tiba terfokus, dan sosoknya langsung melesat ke aula yang agak besar. Kemudian, ketika pandangannya jatuh ke tanah, alisnya tiba-tiba berkerut. Anehnya, dia terbasmi. Saat itu, di dekat pintu masuk aula, beberapa mayat tergeletak di tanah, tetapi Ordo 9 provinsi di tangan mereka belum lenyap. Jelas, orang-orang ini dibasmi seketika dengan cara yang menggelegar, bahkan tanpa menghancurkan Ordo 9 provinsi dan pergi. Tidak peduli siapa yang melakukan ini, kekuatan dan cara mereka mengerikan. Setelah ragu sejenak, Du Fei mendarat di tanah dan menatap pemandangan di depannya dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia sedikit mengernyit dan bergumam, cara kematian ini agak familiar. Apakah Ye Qingma atau Jun Zuodong yang melakukannya? Du Fei sangat akrab dengan metode Jun Wuzong, dan ia melihat jejak seni bela diri Jun Wuzong pada mayat-mayat itu. Jelas bahwa orang-orang ini hanyalah saingan bagi mereka berdua. Namun, yang terpenting adalah bahkan Du Fei pun tak menyangka bahwa salah satu dari mereka berdua berada di jalan yang sama dengannya. Dengan kata lain, semakin kita masuk ke dalam Istana Jiushu, koridornya akan semakin sedikit. Pada akhirnya, mungkin hanya tersisa 9 setelah berpikir sejenak, Du Fei mengangguk perlahan. Sepertinya inilah satu-satunya alasan yang bisa menjelaskan kejadian ini. Sepertinya pertempuran terakhir ini mulai menarik. Aku hanya tidak tahu siapa yang akan menungguku di depan. Ada sedikit niat membasmi di sudut mulut Du Fei. Tidak peduli siapa orang di depan, selama mereka berhubungan dengan 3 kata Jun Wuzong, maka mereka semua pantas mati. Saat Du Fei melanjutkan perjalanannya, ia menemukan beberapa pemandangan serupa. Jelas bahwa orang-orang kuat ini langsung dihabisi sebelum mereka sempat bereaksi. Pemandangan ini membuat Du Fei bergidik ngeri. Terlepas dari siapapun orang di depannya, metode mereka sungguh kejam. Mereka benar-benar membantai semua orang yang mereka temui, tak seorang pun tersisa hidup-hidup. Agaknya, para ahli Sekte Suan Sembilan Surga yang menyaksikan pertempuran itu juga menyadari adegan ini, tetapi mereka tidak menghentikannya, mungkin karena orang ini terlalu cepat. Atau mungkin, bagi Sekte Suan Sembilan Surga, kecuali mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi 9 besar, nyawa orang lain bukanlah urusan mereka. Sambil mengerutkan kening, Du Fei masuk lebih dalam ke Istana Jiushu. Kemudian, di tempat yang tampak seperti taman, sosoknya yang bergerak perlahan tiba-tiba berhenti. Kemudian, dengan tatapan yang agak dingin, ia menatap ke kedalaman hutan lebat di taman. Dari sana, ia bisa merasakan gelombang ombak yang bergetar. Itu ada di depan. Jangan pergi terlalu jauh. Jauh di dalam hutan, di ruang terbuka, beberapa sosok yang agak malu berkumpul, dan saat ini mereka menatap ke depan dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Jelas, mereka sangat panik saat itu. Jika kamera diperbesar, akan terlihat bahwa 3 orang yang muncul saat ini adalah Qiu Hao, Haiku, dan King Lin, 3 orang yang sempat berselisih dengan Du Fei di paviliun penyambutan. Namun, ketiga orang ini seharusnya memasuki tempat ini secara terpisah, dan tidak diketahui bagaimana mereka menggunakan berbagai cara untuk bertemu. Namun, ini sama sekali tidak mengejutkan. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah bahwa ketiga individu kejam yang berada di peringkat 10 besar daftar emas ungu ini bersatu, namun berakhir dalam situasi yang begitu buruk. Siapa yang bisa memaksa mereka ke titik ini dan seberapa mengerikankah kekuatan mereka? Saat ini, mata Qiu Hao dan ketiga orang lainnya tertuju ke depan. Di sana, seorang pria berpakaian hitam berdiri di atas kehampaan. Wajah pria itu sangat mencolok, dengan warna hitam dan putih di wajahnya, dan senyum tipis di sudut mulutnya, yang membuat ekspresinya tampak sangat aneh. Sekali melihatnya saja akan membuat orang merasakan ketakutan yang kuat di hati mereka. Belum lama ini, Qiu Hao dan 3 orang lainnya hanya perlu satu gerakan untuk melawan pria ini. Kekuatan mengerikan pria ini sungguh di luar imajinasi orang biasa. Aku tak percaya aku benar-benar masuk 10 besar daftar emas ungu bersama orang-orang seperti mereka.
Sungguh memalukan. Dasar sampah. Pria berbaju hitam itu terkekeh dan menatap Qiu Hao dan dua orang lainnya yang tampak malu saat itu, lalu berkata dengan nada sarkastis. Jun Zuodong. Wajah Qiu Hao memucat dan ia sangat marah. Tepat saat ia hendak berbicara, King Lin di sampingnya menangkapnya dan berkata dengan getir, kekuatan Jun Zuodong ini mungkin setara dengan saudara Lei Kui dan yang lainnya. Kita bukan tandingannya. Sebaiknya kita segera pergi. Kalau tidak, jangankan 9 besar, kita bahkan bisa kehilangan nyawa di sini kalau tidak hati-hati. Ekspresi Qiu Hao langsung berubah ketika mendengar ini, dan wajahnya dipenuhi keengganan. Dengan temperamennya, ia baru saja menderita kekalahan telak di tangan Du Fei, dan sekarang ia akan jatuh lagi. Hal ini membuatnya merasa agak sulit untuk diterima. Haha, kalau kau mau pergi, mungkin aku cuma bisa bilang kau terlalu banyak berpikir. Jun Zuodong menatap ketiga orang di depannya dengan tenang sambil terkekeh. Kalau kau mau menghancurkan Ordo Jiushu, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi para pemimpin 10 negara adidaya itu dilempar keluar dalam kondisi menyedihkan hanya dalam 1 hari. Pemandangan ini sungguh sangat menarik. Mendengar ini, ekspresi Qiu Hao dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Memang, sebagai salah satu dari 10 negara adidaya, mereka benar-benar kehilangan muka. Jika mereka gagal, seluruh kekuatan mereka tidak akan bisa bergabung dengan Sekte Jiu Tianxuan, yang akan menjadi pukulan telak bagi negara-negara adidaya ini. Lagi pula, posisi 10 negara adidaya teratas tidak selalu aman, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengincar posisi mereka. Bisa dibilang, jika mereka menghancurkan Ordo Jiushu saat ini, bahkan mereka sendiri pun tak akan bisa memaafkan diri mereka sendiri. Apa sebenarnya yang kau inginkan? King Lin menatap ke depan dengan ekspresi jelek dan berbicara sambil menggertakkan gigi. Hehe, aku cuma bilang, daripada pergi kayak gini, kenapa nggak biarin aku basmi aja? Jun Zuodong tersenyum tipis, tapi niat membasmi yang tersirat jelas terpancar darinya. Jadi, kenapa tidak? Biar aku saja yang mengantar kalian semua pergi. Begitu dia selesai bicara, Jun Zuodong melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, energi sejati yang sangat dahsyat dan dahsyat menyapu keluar, lalu berubah menjadi tangan besar, mencengkeram kuat ke arah Qiu Hao dan 3 orang lainnya. Dor, dor, dor. Ekspresi Qiu Hao dan ketiga orang lainnya berubah, dan mereka langsung melepaskan jurus-jurus bela diri yang sangat dahsyat. Namun, dengan kekuatan gabungan mereka, jurus-jurus bela diri itu sama sekali tidak efektif melawan tangan ki raksasa itu. Apa? Melihat serangan mereka tidak efektif, ekspresi Qiu Hao dan yang lainnya berubah lagi. Bahkan mereka tidak menyangka orang ini begitu menakutkan. Mereka semua adalah pemimpin salah satu dari 10 negara adidaya, jadi mengapa orang ini jauh lebih kuat dari mereka? Bagaimana mungkin kekuatan orang ini hanya berada di peringkat ketiga dalam daftar emas ungu? Mati. Jun Zuodong tersenyum, dan dengan lambaian tangan kanannya, telapak tangan besar itu meraih dari udara. Jelas, selama gerakan ini dilakukan, ketiga orang di depannya mungkin akan langsung berubah menjadi pasta daging. Akan tetapi, tepat saat mereka hendak melancarkan jurus ini, tekanan tinju yang terbentuk dari luapan energi sejati tiba-tiba menyebar, dan seketika, berbenturan keras dengan telapak tangan raksasa di udara. Ledakan, hembusan energi sejati yang dahsyat menyebar dalam sekejap, mengejutkan Qiu Hao dan yang lainnya hingga mereka mundur karena malu. Namun, tepat ketika mereka sedikit malu, mereka melihat sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari hutan dan mendarat di depan mereka. Du Fei. Ketika Qiu Hao dan yang lainnya melihat sosok yang tiba-tiba muncul, mereka hampir semua tercengang bersamaan, lalu raut wajah mereka menjadi sedikit muram. Mereka tidak menyangka bahwa di saat mereka terjebak ini, orang yang datang menyelamatkan mereka adalah Du Fei, yang sedang berselisih dengan mereka. Namun, Du Fei yang muncul saat ini tidak memperhatikan ketiga orang yang sangat malu di depannya, tetapi tatapannya yang serius perlahan tertuju pada Jun Zuodong. Hehe, akhirnya aku bertemu denganmu. Saat Jun Zuodong melihat Du Fei muncul, senyum tipis tersungging di wajahnya, memancarkan aura yin dan yang khas. Lalu, ia menyeringai tipis dan terkekeh. Tatapan Du Fei langsung berubah serius. Setelah menatap Jun Zuodong sejenak, ia mengerutkan kening dan berkata ringan, seperti yang diduga, semua orang di Sekte Taichu Junwu memiliki aura yang menjijikkan. Hehehe, sepertinya kau dari Sekte Taichu Junwu memang punya banyak pendapat tentang kami. Sayang sekali aku bukan anggota asli Sekte Taichu Junwu. Aku hanya anggota Sekte Cabang. Kalau aku anggota Sekte kami, aku pasti sudah mencabut urat dan tulangmu berdasarkan ucapanmu tadi. Jun Zuodong menyeringai sinis, lalu menatap Du Fei dan berbicara perlahan.
Kau ingin menjadi yang terdepan dalam pertempuran Kyushu, kan, kata Du Fei ringan. Haha, boleh juga begitu. Lagi pula, meskipun aku dari sekte cabang dan ingin masuk sekte utama, aku tidak akan dianggap serius kalau tidak berprestasi. Jun Zuodong mengangguk, menatap Du Fei dengan senyum di wajahnya. Tapi, sebelum aku menjadi yang teratas, aku berjanji pada seseorang. Yaitu, aku akan memberinya tubuhmu sebagai hadiah. Sepertinya hubunganmu dengan Ye Qingma sangat baik. Du Fei menyeringai pada Jun Zuodong, dengan senyum sinis di sudut mulutnya. Namun, meskipun Ye Qingma sudah lama menginginkan nyawaku, banyak orang bernama Jun Wuzong telah mati di tanganku. Dan orang-orang Jun Wuzong tidak pernah berhasil. Lain kali kita bertemu, aku akan mengampuni nyawa Ye Qingma. Dan aku juga tidak ingin kehilangan nyawamu. Jun Zuodong menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, haha, kau begitu sok suci hanya karena kau membasmi banyak sampah. Sepertinya kau, Du Fei, juga orang yang sangat percaya diri. Tapi, aku pun sangat penasaran, apakah kau bisa mengampuni nyawaku juga? Jun Zuodong menatap Du Fei, dengan sedikit sarkasme tersirat di bibirnya. Jelas, dia tidak menganggap serius kemampuan Du Fei. Karena kamu penasaran, bagaimana kalau aku menjelaskannya kepadamu sekarang? Senyum sinis tersungging di sudut mulut Du Fei, lalu tatapannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Ia mengepalkan telapak tangannya, dan seketika, lonceng kiamat muncul di hadapannya. Dengan sekali genggaman telapak tangannya, lonceng itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar. Haha, kecepatannya cukup bagus. Jun Zuodong memandang cahaya keemasan yang bersiul, tersenyum acuh tak acuh, lalu berbalik ke samping dengan cara yang sangat aneh. Ledakan. Saat ia berbalik ke samping, hantaman dahsyat itu menyambar pipinya dengan gemuruh yang menggelegar. Cahaya keemasan yang bersiul seketika mengubah rambutnya yang berserakan menjadi abu. Hahaha, kecepatanmu memang sangat bagus. Sayangnya, metode ini tidak berpengaruh padaku. Kenapa tidak kusuruh saja Jun Zuodong untuk mengantarmu sekarang juga? Jun Zuodong menyipitkan mata dan menatap Du Fei, lalu mengepalkan telapak tangannya. Dalam sekejap, energi sejati berwarna abu-abu melonjak liar di telapak tangannya, lalu berubah menjadi pedang panjang berwarna hitam keperakan. Saat cahaya pedang melonjak, bayangan pedang yang tajam langsung menyelimuti tempat Du Fei berada bagaikan badai. Ding ding ding. Du Fei meraih kekosongan dengan telapak tangannya, dan lonceng ilahi kiamat langsung terbang kembali ke telapak tangannya. Ia memegang lonceng ilahi kiamat seperti kincir angin dan mengayunkannya dalam sekejap. Dalam sekejap, lonceng ilahi kiamat bertabrakan dengan bayangan pedang, dan fluktuasi energi yang sangat dahsyat menyebar dalam sekejap, dan retakan besar seukuran beberapa kaki menyebar dari bawah kaki kedua pria itu seperti jaring laba-laba. Cahaya keemasan dan udara kelabu terjalin bersama dan terus menyebar, seolah-olah mereka tidak akan pernah melepaskan satu sama lain dan akan bertarung sampai mati. Haha, kau benar-benar punya keahlian. Benda ini sepertinya lonceng ilahi kiamat yang kau rebut dari dinasti kiamat. Ada nada terkejut dalam suara Jun Zuodong. Jelas, agak di luar dugaannya bahwa Du Fei bisa mengendalikan lonceng ilahi kiamat sedemikian rupa. Wajah Du Fei tampak acuh tak acuh. Ia bertepuk tangan, dan dalam sekejap, gelombang suara keemasan menyebar dan menyapu ke arah Jun Zuodong. Berdengung, gelombang suara yang dahsyat itu langsung membentuk tirai jaring, seolah hendak membungkus Jun Zuodong di dalamnya. Meskipun kau benar-benar kuat, masih terlalu tidak realistis untuk berpikir kau bisa menghadapiku hanya dengan trik sekecil itu. Jun Zuodong tersenyum tipis, lalu langsung mengulurkan tangannya. Ia langsung melihat pedang Qi di telapak tangannya meledak seketika, dan langsung berubah menjadi gelombang, menyapu ke segala arah. Bang 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 bang. Mengikuti gerakan Jun Zuodong, gelombang suara yang seperti tirai jaring benar-benar bergetar sedikit di bawah serangan ini, dan kemudian meledak seketika. Du Fei, memegang lonceng ilahi kiamat, mengetuk-ngetukkan jari kakinya di tanah sambil bergegas mundur. Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat serius. Kekuatan Jun Zuodong sungguh mengerikan, melampaui imajinasinya yang terliar. Tak heran jika orang ini ditunjuk oleh Sekte Taichu Junwu untuk menjadi yang teratas di Perang Kyushu. Kekuatannya jelas mendekati ranah seni bela diri tingkat 5 tingkat rendah. Sebagai perbandingan, banyak dari 10 besar di peringkat emas ungu bukanlah tandingannya. Du Fei, hati-hati dengan orang ini. Caranya sangat aneh. Qiu Hao dan yang lainnya segera memperingatkan Du Fei ketika mereka melihatnya terdorong mundur. Meskipun mereka memiliki sedikit dendam terhadap Du Fei sebelumnya, situasinya saat ini sangat jelas. Jika Du Fei dikalahkan, mereka mungkin hanya akan menghadapi satu pilihan mati.
Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Kesulitan Jun Zuodong memang di luar imajinasinya. Menghadapi lawan seperti itu tidak akan semudah yang dibayangkannya. Kalau aku bisa menyingkirkanmu di sini, aku sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Lalu, aku bisa mencurahkan seluruh energiku untuk memperebutkan posisi teratas. Jun Zuodong menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu dia mengepalkan telapak tangannya, dan tiba-tiba dia melihat gas abu-abu berputar liar di telapak tangannya, lalu seketika berubah menjadi tombak hitam. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Du Fei tersenyum dingin, mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba melihat cahaya keemasan berkelebat liar di dalam lonceng ilahi kiamat, dan energi sejati di tubuhnya saat ini juga mengalir ke dalam lonceng ilahi kiamat seperti banjir. Benarkah entah aku punya kemampuan atau tidak, kenapa aku tidak datang dan mencobanya saja? Sarkasme di bibir Jun Zuodong semakin kuat, lalu kilatan dingin melintas di matanya. Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba melesat keluar, dan niat membasmi yang sangat dingin hampir seketika menyelimuti Du Fei. Du Fei menatap Jun Zuodong, yang sama sekali tidak berniat menyembunyikan niat membasminya, dan mencibir dalam hati. Ia mengerahkan kekuatan telapak tangannya lagi, dan tiba-tiba, bayangan Phoenix emas berputar-putar di udara dalam lonceng kiamat. Ledakan. Namun, tepat ketika Du Fei hendak bertanding lagi dengan pria ini, tiba-tiba hatinya sedikit tergerak. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sebuah es yang sangat mengerikan melesat pergi dalam sekejap. Dinginnya es itu sungguh menakjubkan. Bersamaan dengan munculnya es, terdengar pula suara tawa panjang. Kalian berdua, aku khawatir tidak pantas bagi status kalian untuk berjuang demi kemenangan di tempat sekecil ini, kan? Desir, es itu melintas melewati Du Fei dan Jun Zuodong, tetapi tampaknya lebih condong ke arah Jun Zuodong. Mendengus. Menghadapi pemandangan ini, wajah Jun Zuodong menjadi gelap, dan dengan mendengus dingin, tombak hitam di tangannya langsung menyapu dengan suara siulan, seperti air terjun hitam, dan menghantam keras ke es yang bersiul. Ledakan. Fluktuasi energi yang dahsyat langsung menyebar ke seluruh area, dan pepohonan di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk oleh gelombang kejut tersebut. Qiu Hao dan yang lainnya mundur karena malu dengan wajah mereka yang berubah drastis. Di tengah fluktuasi energi yang dahsyat di langit, sesosok yang sangat tampan melangkah di kehampaan dan datang. Tatapan acuh tak acuhnya menyapu Du Fei, dan setelah mengangguk kecil, ia menatap Jun Zuodong. Orang yang muncul dengan kemeriahan seperti itu tidak lain adalah Xiao Zi, dinasti salju, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar emas ungu. Saudara Du Fei, sepertinya kau benar-benar tertarik. Kau tidak mau bertahan sampai akhir dengan master seperti ini, tapi malah ingin menentukan pemenangnya sekarang. Sungguh tidak masuk akal. Xiao Zi berdiri di udara dan berbicara dengan ringan. Kalau dia mau bertarung, tentu saja aku harus menemaninya. Du Fei mengangkat bahu acuh tak acuh. Xiao Zi juga tersenyum, lalu tatapannya jatuh pada Jun Zuodong. Dengan rasa provokasi yang kuat terpancar di matanya, aku selalu ingin tahu bagaimana kamu bisa berada di atasku. Heh, Xiao Zi dari dinasti salju, kalau kau ingin tahu kenapa aku di atasmu, kenapa tidak serang saja aku? Jun Zuodong menyipitkan mata, menatap Xiao Zi dengan senyum tipis. Dia mungkin tidak menganggap serius Du Fei, tapi dengan Xiao Zi yang sekarang ada di sini, bahkan orang sombong seperti dia pun harus sedikit lebih berhati-hati. Apa kau tidak hanya ingin melawan saudara Du Fei di sini, tapi kau juga tidak ingin melepaskanku? Tanya Xiao Zi sambil tersenyum tipis. Oh, karena kau begitu tertarik, rasanya agak kurang pantas untuk bertarung di sini. Lupakan saja, selama kau bisa memanjat salah satu dari 9 menara, kita akan punya kesempatan lagi untuk bertarung, kata Jun Zuodong ringan, lalu matanya sedikit beralih ke Du Fei, dan berkata dengan lembut, sedangkan kau harus memanjat salah satu dari 9 menara, karena aku sudah menjamin nyawamu. Meskipun kata-kata Jun Zuodong jelas, niat membasmi dalam kata-katanya tidak tersembunyi sama sekali. Basmi aku menghadapi ancaman Jun Zuodong. Du Fei menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Ia menatap Jun Zuodong dan berkata dengan sangat serius, kebetulan aku juga ingin membasmimu. Bukan hanya itu, aku juga tidak akan membiarkan adikmu, Ye Qingma, pergi. Jun Zuodong mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, aku akan menunggumu. Tentu saja, jika kau bahkan tidak bisa memanjat salah satu dari 9 menara, maka kau tidak punya kualifikasi. Saat suara itu jatuh, Jun Zuodong melangkah maju, dan sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju koridor lain. Dengan menghilangnya Jun Zuodong, semua badai energi di lapangan perlahan menghilang, dan kemudian, semua yang awalnya hancur perlahan pulih.
Kenapa kau berkelahi dengan Jun Zuodong di sini? Xiao Zi bergerak dan mendarat di tanah, berbicara dengan ringan. Mata Du Fei menyipit saat ia melihat ke arah Jun Zuodong menghilang. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ini hanya dendam pribadi. Saudara Xiao, jangan khawatir. Tapi tidak apa-apa, pertarungan terakhir akan menentukan pemenangnya. Akan jauh lebih menarik daripada sekarang. Aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan orang sombong dan angkuh seperti dia ketika diinjak-injak orang lain. Jun Zuodong ini tidak mudah dihadapi. Mendengar ini, Xiao Zi tidak banyak bicara, melainkan berbicara perlahan. Menarik karena sulit untuk dihadapi, kata Du Fei ringan. Xiao Zi terkekeh dan berkata dengan tenang, karena kau sangat menyukainya, kuserahkan Jun Zuodong padamu. Namun, aku tidak akan membiarkan Ye Qingma pergi. Membayangkan bertarung dengan sosok nomor 1 di daftar emas ungu sungguh mendebarkan. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau kau mau bertarung, lakukan saja. Lagi pula, aku juga berpikir akan sedikit merepotkan menghadapi dua orang ini sekaligus. Tapi, percayalah, bahkan jika kau bisa mengalahkannya, pada akhirnya, akulah yang akan mengambil nyawanya. Mendengar ini, Xiao Zi menatap Du Fei sejenak, tetapi tidak membantahnya. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, ayo pergi. 9 menara itu tidak jauh. Kurasa Nona Si seharusnya memanjat salah satu menara. Kalau kita terlalu lambat, aku khawatir kita akan ditertawakan. Begitu suara itu jatuh, Xiao Zi melangkah ke tanah tanpa ragu-ragu. Sosoknya melesat maju dalam sekejap dan menghilang hampir seketika. Menatap bayangannya yang menghilang, Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian tatapannya beralih ke Qiu Hao dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, izinkan saya memberi kalian saran. Dengan kemampuan kalian, pada dasarnya mustahil untuk merebut menara itu. Jika kalian tidak ingin kehilangan nyawa, lebih baik kalian tetap di sini. Setelah berkata demikian, Du Fei melambaikan tangannya, lalu menginjak tanah, dan tubuhnya seketika berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar. Sisa perjalanan bebas hambatan, dan seiring koridor-koridor itu bersilangan, Du Fei semakin masuk ke dalam istana Jiushu. Kemudian, dalam waktu kurang dari setengah jam, koridor-koridor yang tadinya tampak di hadapannya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh menara-menara putih raksasa yang menarik perhatiannya. Apakah ini 9 menara? Du Fei mendarat di tanah, memandangi bangunan-bangunan di depannya yang benar-benar berbeda dari bangunan lainnya. Di atas bangunan-bangunan ini, tak ada cahaya keemasan redup, melainkan awan kabut. Dengan penglihatan Du Fei, ia secara alami dapat melihat bahwa awan-awan ini adalah hasil dari perwujudan esensi langit dan bumi. Pemandangan seperti itu membuat Du Fei tertegun sejenak. Namun, saat ini, sudah ada banyak pria kuat di bawah menara putih raksasa itu. Mata mereka yang kuat tertuju pada menara putih di depan mereka satu persatu, dengan mata mereka yang berapi-api, lalu mata mereka tertuju pada menara raksasa di depan mereka satu persatu. Jelas, ini adalah medan pertempuran utama dalam pertempuran terakhir ini. Kemunculan Du Fei langsung menarik banyak perhatian, dan saat tatapan itu tertuju pada Du Fei, pupil semua orang sedikit mengecil. Jelas, berita bahwa Du Fei memecahkan masalah ketiga putra Ibel dengan cara yang menggelegar mungkin telah menyebar. Haha, Kakak Du, seberapa lambatnya kamu? Xiao Zi yang ada di depan menoleh ke arah Du Fei dan berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Du Fei tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Beraninya kau bicara tentang orang? Menurutku, kalian berdua terlalu lambat. Sosok merah menyala bergegas dari depan, dan itu adalah Si Xiuxin. Dalam perjalanan, aku bertemu Jun Zuodong dari Sekte Yuanjun Wuzong dan bertarung dengannya, kata Du Fei ringan. Oh, mendengar ini, mata Si Xiuxin sedikit menyipit. Itu dia, apa hasilnya? Sangat kuat. Du Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiao Zi berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Zi tentu saja mengerti betapa kuatnya serangannya sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka serangan itu akan mudah dipatahkan oleh Jun Zuodong. Jelas, orang ini, keturunan langsung dari Sekte Taichu Junwu, cukup kuat. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Zi, tatapan Si Xiuxin menjadi sedikit lebih serius. Awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan pria yang peringkatnya di bawah dirinya ini, tetapi karena Xiao Zi pun mengatakannya, jelaslah bahwa kekuatan Jun Zuodong pasti sangat luar biasa. Ada begitu banyak orang kuat di sini. Du Fei tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Tatapannya jatuh ke dasar menara raksasa. Secercah kejutan melintas di matanya. Di sini, ia juga merasakan banyak aura yang sangat kuat.
Siapa di antara mereka yang berhasil sampai di sini setelah berkali-kali tereliminasi yang tidak punya kemampuan? Kau tahu bagaimana peringkat daftar emas ungu. Jadi, tidak mengherankan kalau beberapa karakter mesum bersembunyi dan baru muncul saat ini, Xiao Zi menjelaskan dengan ringan. Yah, aku tidak menyangka mereka sudah sampai pada titik ini. Du Fei mengangguk, dan setelah melihat sekeliling lagi, dia tiba-tiba tersenyum tipis. Saat Du Fei menoleh, ia melihat Chu Ling dan Mu Qingcheng bersama rombongan mereka. Ketika mereka melihat Du Fei muncul, mereka semua bergegas menghampiri dengan wajah gembira. Du Fei, kukira kau tidak bisa datang. Chu Ling mendarat dan menatap Du Fei sejenak sebelum berkata ringan. Aku tidak selemah itu, kan sebenarnya di luar dugaanku kalian bertiga bisa sampai sejauh ini. Du Fei tersenyum tipis, kenapa kalian mau mencoba pertempuran 9 menara? Yah, mendengar ini, Chu Ling, Mu Qingcheng, dan yang lainnya bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala dan berbisik, kita masih punya kesadaran diri. Kita sudah mencapai batas. Kalau kita terus-terusan berebut posisi 9 besar tanpa tahu apa yang terbaik untuk kita, kita mungkin akan berakhir tanpa apa-apa. Kurasa banyak orang di sini yang berpikiran sama dengan kita. Yang bisa kukatakan, teruslah berjuang. Bagus. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Lagi pula, terlalu banyak orang mesum di antara mereka yang bersaing memperebutkan 9 posisi teratas. Sungguh tidak ada gunanya berpartisipasi dengan enggan. Oke, berhenti bicara omong kosong. 9 menara akan segera dibuka. Ayo kita cari cara untuk mendapatkan salah satu tempat dulu, baru kita bicarakan hal lain. Si Xiuxin menatap Du Fei dan tiba-tiba berkata pelan. Ya, mendengar ini, Du Fei melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Chu Ling dan yang lainnya untuk berdiri di belakangnya, lalu tatapannya tertuju pada 9 menara putih di depannya. Tak lama setelah si Xiuxin selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari 9 menara putih menjulang di Gunung Song. Kemudian, di tengah awan dan kabut yang bergulung-gulung, muncullah pintu-pintu di menara-menara itu, dan di puncak menara, tampak cahaya redup yang berkelap-kelip. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang kuat di istana Jiushu langsung memerah. Du Fei, Xiao Zi, masing-masing punya menara. Kesuksesan mereka mencapai puncak tergantung pada kemampuan masing-masing. Si Xiuxin menatap menara putih di depannya dan berkata dengan ringan. Mulailah. Si Xiuxin berteriak pelan dan bergegas keluar terlebih dahulu, menuju langsung ke menara putih yang paling dekat dengannya. Swiss, Swiss, Swiss. Mengikuti tindakan si Xiuxin, banyak orang kuat di kaki gunung tiba-tiba bergegas keluar satu demi satu, dan ada suasana tegang di udara. Kakak Xiao, bagaimana kalau kita masing-masing ambil satu dan lihat siapa yang sampai puncak duluan? Du Fei menoleh ke arah Xiao Zi di sampingnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Oke, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Xiao Zi pun mengangguk ringan. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya melangkah ke udara pada saat yang sama, lalu terbang cepat menuju ke tempat sebuah menara tinggi berada. Saat Du Fei dan Xiao Zi bergerak maju, semakin banyak orang tiba-tiba berhamburan keluar. Jelas, selain beberapa orang yang sadar diri, lebih banyak orang memilih untuk bersaing dengan mereka yang kuat. Desir, sosok Du Fei secepat kilat, kemudian berubah menjadi cahaya putih, dan hampir seketika tiba di bawah menara putih. Bentuk ke-9 menara putih ini persis sama. Setiap menara putih memiliki 9 pintu masuk, dan ke-9 pintu masuk ini kemungkinan besar hanya akan menjadi satu pada akhirnya. Jadi, bagaimanapun Anda melihatnya, pertarungan antara naga dan harimau tak terelakkan. Du Fei bergerak dan mendarat hampir seketika di pintu masuk terdekat. Pada saat ini, ia juga bisa melihat beberapa sosok kuat di dalam pintu masuk. Orang-orang kuat yang sedang berlari saat ini juga menyadari kedatangan Du Fei yang cepat dari belakang, dan langsung menambah kecepatan mereka. Mencicit, mencicit, mencicit. Mata Du Fei berkilat, lalu ia mengepalkan telapak tangannya, dan lonceng kiamat muncul di telapak tangannya. Kemudian, saat energi sejati di tangannya diaktifkan, bayangan Phoenix emas langsung muncul di hadapannya. Kemudian, saat ia mengaktifkannya, bayangan itu tiba-tiba melesat maju dalam postur yang sangat brutal, dan kemanapun sosok Du Fei mencapai, tanah langsung hancur berantakan. Saat ini, Du Fei telah mengalirkan energi sejati dalam tubuhnya secara ekstrim. Ia mengerti bahwa jika ia ingin memanjat salah satu dari 9 menara, syarat pertamanya adalah merebut salah satu pintu masuk menara tersebut terlebih dahulu. Baru setelah itu ia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kualifikasi memanjat ke puncak salah satu dari 9 menara tersebut. Menghadapi Du Fei dalam kondisi seperti ini,
jalur pegunungan menuju pintu masuk langsung menjadi kacau balau. Pada akhirnya, banyak prajurit kuat menyerang secara bersamaan, mencoba menghalangi laju Du Fei. Namun, meski begitu, menghadapi Du Fei yang seperti binatang buas, para prajurit itu tak berdaya dan hanya bisa menyaksikan Du Fei melesat melewati mereka. Orang pembawa sial, si orang menyebalkan Du Fei, cepatlah bereinkarnasi. Orang pembawa sial, dia sudah membuatku pusing bahkan sebelum aku mulai. Sial sekali, kok bisa aku ketemu orang kayak gitu? Ayo kita ke menara lain dan serahkan yang ini ke orang-orang mesum itu. Aku rasa tak ada yang akan merebutnya darinya. Ayo, ayo, semakin cepat dia pergi, semakin cepat dia akan mati. Du Fei menutup telinga terhadap semua suara yang datang dari belakang. Ia hanya tahu satu hal, yaitu, ia harus memanjat menara raksasa di depannya secepat mungkin. Du Fei menyerbu salah satu pintu masuk menara dengan kecepatan luar biasa, ki batinnya langsung menguat saat ia mendarat di tanah, pikirannya langsung menjadi sangat waspada. Du Fei tahu ia adalah orang pertama yang memasuki lorong ini. Ia bisa mengabaikan orang-orang tak berguna di belakangnya, tetapi ia pasti akan bertemu orang-orang kuat yang memasuki lorong-lorong lain di depannya. Di tempat seperti ini, sekuat apapun dirimu, jika kau sedikit saja ceroboh, hasilnya kemungkinan besar akan menjadi bencana. Dengan sikap hati-hati ini, setelah berjalan perlahan selama beberapa menit, Du Fei akhirnya mencapai ujung lorong di depannya. Kemudian, sebuah gerbang besi besar muncul di hadapannya. Du Fei menghela napas lega sambil menatap gerbang besi di depannya. Jika prediksinya benar, begitu ia masuk, ia akan bertemu para prajurit kuat yang masuk dari lorong lain. Tugasnya selanjutnya sederhana, terus maju hingga ke puncak menara. Apapun yang menghalanginya, ia akan menaklukkannya sepenuhnya. Karena ini adalah pertempuran terakhir perang Kyushu. Ledakan, tatapan Du Fei berangsur-angsur menjadi sangat tajam, lalu ia melangkah maju dan meninju gerbang besi di depannya dengan keras. Dalam sekejap, gerbang besi yang terbuat dari material tak dikenal itu meledak. Di tengah bongkahan besi yang beterbangan, Du Fei menggerakkan kakinya dan langsung melangkah ke ruang di balik gerbang besi tersebut. Saat dia melangkah ke dalam ruangan, aura pembasmi yang jahat datang dari kegelapan. 670